Halo, selamat sore semua teman-teman. Kita sudah kembali lagi di hari Sabtu. Kita mau ada seminar seperti biasanya. Jadi kalau di EFC kita ada banyak acara ya, ada banyak banget deh saya yang hampir nggak bisa sebutin. Jadi kalau hari ini kebetulan kita ada pendalaman produk. Kita mau bahas tentang produk-produk kita, terutama produk utamanya ya. Jadi kita produk utama di EFC itu ada tiga, ada Subarashi, ada Utsukushi, sama ada Serum Sensei Suru. Jadi hari ini bertepatan di tanggal 5 ini kita akan bahas mungkin lebih ke arah produk yang Suba dan Utsu ya. Jadi kita ini di EFC kita bungkusnya bukan pendalaman produk kayak oke, fungsi dari produk ini apa, manfaat dari produk ini apa, enggak, tapi kita bahas kayak penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang lagi hits saat ini ya kan. Jadi tema hari ini itu kita mau bahas tentang Omikron. Omikron kan lagi naik lagi nih, apalagi kalau yang tinggal di Jakarta pasti tahu lagi emang meningkat lagi tingkatannya juga. Jadi kita hari ini mau bahas sebenarnya Omikron itu apa aja sih yang dirusak sama Omikron? Apakah sama sama yang COVID sebelumnya atau yang Delta atau yang Alpha atau yang Beta apa itu banyak banget kan. Jadi kita mau pelajari Omikron ini apa aja yang dirusak, apa aja yang jadi yang terganggu di kita kalau kita kena Omikron dan mungkin nanti akan dibahas juga gimana sih caranya biar kita nggak gampang kena atau bahkan mungkin kalau udah ada yang terinfeksi, udah ada yang kena Omikron, gimana kalau mau cepat pulih tuh gimana, nanti ada semua caranya. Jadi hari ini juga saya sudah mengundang seorang dokter yang pasti teman-teman udah tahu juga semua. Ini dokter dokter favorit saya karena saya sangat sering meminta tolong untuk membawakan seminar ya kan. Jadi hari ini udah ada Dokter Buana. Ya, Nah, sore. selamat sore dok. Selamat sore, selamat sore. Bener nggak dok Suaranya, yang saya jelasin? Apa ada yang mau ditambahin nggak dok? Kira-kira kita Omikron ini ah, kita mau bahas tentang apanya dok? ya, ya, ya. Memang Omikron ini kan sedang hitnya jadi satu apa ya isu yang di Indonesia, terutama juga di Jakarta, di Jawa. Nah ini sekarang di Bali juga mulai nih, Oke, mulai naik lagi kasusnya. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi ya, Pak Angga ya. Ya, oke, oke. ya. Mungkin silakan dok kalau mau dimulai nggak apa-apa boleh. Ya, oke. Silakan. Ah, Oke, terima kasih Pak Angga. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Ya, walaupun saat ini kita eh, lagi sedang hit-hitnya membahas tentang Omikron ya, baik di sosial, di media sosial juga, di media elektronik juga banyak sekali membahas tentang Omikron ini. Ya, memang kita juga tidak henti-hentinya untuk memberikan satu informasi tambahan buat Bapak Ibu yang saat ini sedang juga ikut dalam seminar AFC ini. Saya izin share screen. Ya, seperti dari kantor sudah memberikan judul ya pada sore hari ini untuk kasus Omikron ini apa sih yang harus kita waspadai ya, artinya organ-organ apa saja yang bisa dirusak oleh virus jenis varian Omikron ini. Sebenarnya sih sama saja, ya tidak ada yang spesial yang dia akan grogoti begitu yang diserang ya sama saja dengan varian-varian yang lain. Ya cuman untuk kasus Omikron ini karena ya yang kita selalu dengar atau selalu kita saksikan bahwa ada beberapa hal yang kadang ini membuat diri kita terkadang saya kira membuat diri kita lebih percaya diri gitu. Nah, percaya dirinya itu seperti apa ya? Jangan sampai nanti yang saya khawatirkan adalah di pemberitaan-pemberitaan di media sosial atau di media elektronik bahwa
gejala yang dimunculkan oleh Omikron ini memang tidak seberat yang varian-varian Delta yang kemarin ya. Jadi dari sisi angka pasien yang dirawat di rumah sakit atau yang mengalami satu gejala-gejala yang berat itu memang sangat jarang, artinya lebih sedikit. Dan angka yang hospitalisasinya, pasien yang menjalani hospitalisasi, menjalani perawatan itu memang rata-rata lebih sedikit ya. Nah, kenapa seperti itu ya nanti kita akan coba bahas ya. Ya mungkin di slide pertama ini Bapak Ibu sudah banyak mengenal ya bahwa penemuan pertama dari varian Omicron ini adanya di Afrika Selatan ya di tahun 2021 tepatnya di bulan November. Ya, jadi tiba-tiba di Afrika Selatan itu meledak luar biasa lonjakan dari pasien-pasien atau penduduk yang ada di Afrika Selatan tersebut. Kemudian setelah dilakukan penelitian ternyata sudah ada varian yang muncul di sana. Nah, inilah yang memang menjadi satu ciri khas dari Omicron adalah memang kecepatannya dia untuk menularkan kepada orang lain, ataukah penularan dari orang ke orang itu memang sangat lebih cepat daripada varian yang lain. Ya, jadi makanya dalam satu angka apa namanya angka positif rate yang dimunculkan dari data yang ada di Indonesia itu sangat sangat tinggi sekali ya memang sampai ya mencapai puluhan ribu yang sekarang ini ya. Nah ini satu kekhasan yang dimiliki bahwa kemampuan dari varian Omicron ini untuk menginfeksi orang ke orang itu menjadi lebih cepat. Nah, mengenai gejala-gejalanya seperti apa? Jadi sama saja sih sebenarnya. Ya, jadi gejala-gejalanya hampir sama seperti varian yang lain ataukah bahkan itu memiliki kesamaan dengan gejala-gejala flu. Ya, cuman yang sedikit membedakan tersebut adalah rasa sakit pada tenggorokan. Ya, ini yang menjadi ciri khasnya lagi. Ya, jadi pasien mengeluhkan ataukah orang mengeluhkan nyeri tenggorokan malah lebih dahulu ada, kemudian baru muncul rasa tidak nyaman pada tubuh oleh karena demamnya mulai muncul, ya malah flu batuk pileknya itu datangnya belakangan. Ya, nah, gejala-gejala yang khas lainnya itu memang juga tidak terlalu banyak ya, beda sekali dengan varian Delta yang ada umumnya adalah keluhan pada diare ya pada saluran pencernaan ya. Ya, jadi gejala-gejala ini yang memang kita sangat sangat variasinya sangat kecil sekali dengan flu yang kita rasakan sehari-hari ya. Nah, bila mana saat-saat sekarang ini Bapak Ibu kita mengalami satu masalah atau memiliki gejala-gejala flu ya. Ada badan rasa tidak nyaman ya, sakit tenggorokan, kemudian gejala batuk pilek seperti itu. Coba deh yang kita pikirkan sekarang ini adalah jangan-jangan saya kena Omikron ini. Nah, tetapi yang menjadi dasarnya adalah saya beberapa hari yang lalu sempat kemana ya gitu. Ya, pernah saya ketemu dengan orang, kemudian saat itu protokol kesehatan yang saya terapkan apakah sudah adekuat ataukah tidak. Artinya kita mengarahkan ke sana ya. Jadi yang menjadi satu faktor di situ adalah kena pajanannya itu ya. Jadi pasti kita pernah bertemu dengan seseorang di mana pada saat pertemuan itu antara dia dengan kita itu terjadi kontak dan saat itu mungkin ya protokol kesehatan yang kita sedikit abaikan dan sehingga penularan memang terjadi ya. Jadi itu yang kita kita memang perlu pikirkan ya sampai pada akhirnya memang pembuktiannya adalah melalui tes PCR ya. Nah kalau pemeriksaan PCR tersebut memang menunjukkan positif ya, berarti kita memang saat itu terkena gejala COVID ya. Nah mengenai pemeriksaan Omikronnya ini kan nanti ada pemeriksaan tambahan lagi yang dilakukan oleh laboratorium ya untuk melihat apakah saat itu COVID-nya itu varian Omikron ataukah varian yang lainnya.
Jadi itu pola pikir kita untuk menyatakan bahwa apakah saat ini kita menderita COVID yang varian Omicron ataukah memang gejala flu biasa. Nah ini ya yang kita sering kita sampaikan kepada masyarakat, kepada pasien, atau pada saat orang-orang sedang menjalankan tugas keseharian di kantor ataukah ke pekerjaan. Jadi harapan saya adalah kita tidak meminimalkan terjadinya klaster di satu perkumpulan ya, baik itu merupakan sekolah dan lain sebagainya. Nah, karena terus terang saja kecepatan dari penyebaran virus varian Omicron ini memang sampai 4 kali lebih cepat daripada varian Delta. Nah, ini yang terjadi pada komunitas-komunitas ya. Nah, kenapa komunitas? Ya itu seperti tadi yang saya sampaikan bahwa mereka kan penyebarannya antara manusia dengan manusia. Ya, jadi kalau komunitas saat itu, jadi pada saat kita banyak berkumpul dalam satu kesempatan, satu tempat atau satu kondisi, yang pasti kalau di sana terjadi abai protokol kesehatannya, tidak memakai masker atau maskernya memang tidak adekuat, kemudian di sana ada yang sakit, ya kita saling berdekatan begitu dan lain sebagainya, ya pastilah itu akan terjadi satu potensi untuk terjadinya resiko. Ya, jadi makanya hal yang paling kita coba kita hindari adalah kita menghindari satu kelompok-kelompok komunitas dulu, jadi jangan terlalu banyak sering bertemu ya, ataukah menghindari kerumunan-kerumunan yang melibatkan banyak orang, ataupun misalnya kita memang harus bertemu pada saat itu ya kita harus meyakinkan diri bahwa APD yang kita pergunakan itu sudah memang sangat standar dan kita tetap memakai APD tersebut selama dalam pertemuan itu. Nah, itu mungkin akan sedikit mengurangi risiko untuk terjadinya infeksi. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa tingginya kejadian pada Omicron ini memang terjadi pada klaster, ya. Jadi klaster yang pada sekolah, ya. Sekarang anak-anak sudah mulai tetap muka untuk sekolahnya. Jadi, nah ini karena mereka sudah diminta untuk belajar tatap muka, kemudian terjadi pertemuan di situ. Kita bayangkan kalau misalnya satu sekolah ada sampai ratusan sampai ribuan orang, anak-anak yang bersekolah pada satu kesempatan tertentu, kita nggak tahu riwayat keluarga mereka apakah di sana sudah terpapar COVID, dan anak-anak biasanya dia memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat sehingga mereka hanya OTG saja atau gejala ringan, mereka tidak sadar, mereka datang ke sekolahnya, ya namanya juga anak-anak, pada saat mereka bertemu dengan temannya, mereka juga abai dengan kesehariannya selama di sekolah. Mohon maaf, guru-guru kelas misalnya tidak kuat juga untuk mengawasi pergaulannya mereka, ya disitulah mulai muncul yang namanya klaster sekolah, ya. Kemudian mereka mendapatkan infeksinya di sekolah, mereka datang lagi ke rumahnya, di rumahnya ada orang tuanya, ada kakak adiknya, mulailah di sana terjadi satu infeksi lagi, disebut sebagai klaster keluarga. Nah, keluarga orang tuanya pergi ke kantor ada satu komunitas lagi di situ, kena lagi di sana di kantor, dan sebagainya terjadi klaster kantor lagi. Dan demikian resikonya besar sekali resikonya ya, bila mana hal-hal yang seperti begini kita terjadi pada kehidupan kita, dan makanya tidak heran bahwa angka yang menunjukkan peningkatan itu demikian cepat sekali. Ya, ada beberapa variasi-variasi gejala yang yang dimunculkan oleh pasien-pasien yang menderita penyakit COVID yang varian Omicron ini. Mulai dari gejala yang tidak ada gejala sama sekali sampai ke gejala berat pun juga ada. Tapi akhirnya memang ada varian Omicron yang diderita oleh pasien itu sampai yang meninggal. Ya, memang jumlah pasien yang meninggal itu memang tidak terlalu banyak, dan yang meninggal pun itu oleh karena lebih banyak pada pasien-pasien yang memiliki penyakit-penyakit komorbid. Nah, inilah yang membedakan satu kondisi dengan varian Delta yang kemarin, ya. Walaupun tidak memiliki komorbid pun kesempatan pasien tersebut untuk mengalami gejala yang lebih berat itu memang sangat besar sekali, ya. Nah, ada beberapa yang perlu kita pahami dalam Omicron ini. Yang pertama adalah transmisinya, ya. Memang sih belum jelas apakah Omicron ini memang lebih mudah menyebar, ya.
misalnya lebih mudah menyebar dari orang ke orang ya. Tadi saya katakan apakah memang oleh karena kemampuan dari virusnya yang menyebabkan yang varian Omikron ini yang menyebabkan cepat menyebar, ataukah memang pada saat sekarang ini ya kondisi ini karena begini ya, penyebaran virus ini pasti akan terjadi bila mana tidak ada barrier yang menghalangi mereka. Nah, jadi kemarin-kemarin ini kan boleh dibilang protokol kita ataukah pengetatan terhadap terhadap pemakaian APD dan sebagainya itu kan boleh dibilang diperlonggar ya, sehingga banyak masyarakat yang sedikit mengabaikan tentang protokol kesehatan ini. Ya, jangan-jangan peningkatan penyebaran COVID ini itu akibat dari memang abainya kita. Nah itu. Nah ini makanya ini masih menjadi belum jelas jadinya. Ya kemudian tingkat keparahan penyakit ya belum jelas apakah infeksi Omikron ini menyebabkan penyakit yang lebih berat dibandingkan dengan varian yang Delta. Nah oleh karena apa? Oleh karena sebagian besar pada masyarakat yang sekarang ini kan sudah tervaksinasi. Ataukah pemahaman kita tentang pengendalian penyakit COVID ini pada masyarakat mungkin lebih tinggi gitu. Ya sehingga kalaupun misalnya pasien tersebut terkena penyakit COVID, jadi kemampuan tubuhnya untuk mengendalikan infeksinya ini lebih tinggi gitu. Nah sehingga kelihatan bahwa beratnya penyakit pada varian Omikron ini kelihatan lebih rendah daripada Delta. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab ya. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas infeksi SARS-CoV sebelumnya. Jadi memang ada pasien yang terkena 2 kali ya. Sebelumnya sudah terkena varian Delta, sekarang kena lagi ini varian Omikron. Nah, apakah daya tahan tubuh terhadap varian Delta kemarin tidak mempan dong kalau begitu. Nah, itu kan cerita ya. Ini kan belum jelas juga apakah memang virus varian Omikron ini bisa melewati daya tahan tubuh kita terhadap yang sudah terbentuk ya pada saat kita terkena varian Delta. Ini masih juga menjadi pertanyaan. Kemudian efektivitas vaksin. Banyak yang sudah tervaksinasi malah 2 kali, sudah komplit, itu terkena juga. Nah, apakah karena daya tahan imunitas yang terbentuk pada saat kita vaksin itu memang rendah pada saat itu, ataukah memang ya daya tahan dari tubuh kita masih tetap tinggi, tetapi dia masih bisa melawan dari varian Omikron ini, tetapi kemampuan Omikron ini yang lebih tinggi daripada daya tahan tubuh kita. Ini juga masih menjadi pertentangan. Ya, jadi para peneliti-peneliti sekarang itu masih bekerja, mereka ingin mendapatkan satu kesimpulan sebenarnya Omikron ini seperti apa sih gitu. Ya, tapi inilah yang kita ketahui, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, saya sedikit ingin menjelaskan ya, mungkin ini agak sedikit ke arah medis ya, tetapi tidak ada salahnya sih Bapak Ibu bisa ingin bisa mengetahui ya sebenarnya bagaimana sih cara virus tersebut menyerang tubuh kita gitu ya. Nah jadi COVID-19 itu ataukah varian Omikron ini masuk ke dalam tubuh itu diawali dengan interaksi protein ya, protein S namanya ya dengan pada sel manusia. Jadi dia masuk melalui penghirupan ya karena melalui droplet ya kita hirup, kemudian dia berinteraksi dengan sel-sel pada tubuh kita. Ya. Nah, virus SARS ini itu menggunakan reseptor yang disebut namanya sebagai angiotensin converting enzyme. Nah, ACE2 ya istilahnya ya. Ya mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sedikit mendalami masalah kedokteran, ya pasti akan lebih mengetahui oh ini ACE ini kan berhubungan sama hipertensi ini gitu ya. Nah, ternyata reseptor ACE ini banyak terdapat pada endotel. Nah, endotel itu kan semacam epitel yang yang menyusun suatu organ ya yang letaknya tuh memang adanya di permukaan gitu ya. Jadi di sanalah yang tempat ada semacam reseptor-reseptor dan reseptor angiotensin converting enzyme ini yang banyak terdapat pada saluran pernapasan dan pada saluran pencernaan. Nah, itulah makanya ya kenapa virus itu lebih banyak terdapat pada
saluran pernapasan dan menimbulkan satu masalah di sana, dan ada juga yang mengalami masalah, memberikan masalah pada pencernaan, yaitu ya. Jadi sangat 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 beralasan ya kenapa pasien-pasien yang kemarin yang ada pada varian Delta itu banyak yang mengeluh diare, ya, banyak mengeluh nyeri perut pada saat itu. Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, karena ada gejala-gejala lain yang muncul, setelah dilakukan PCR ternyata dia positif. Jadi itu kesimpulannya. Jadi cara masuknya adalah seperti itu. Nah, keterlibatan dari reseptor ACE ini menyebabkan gangguan pada hormon renin-angiotensin. Ini yang menyebabkan terjadinya satu proses hipertensi. Kenapa pasien-pasien yang apa namanya yang mengalami suatu proses apa namanya kematian yang kayak kemarin itu banyak banyak terjadi pada pasien-pasien komorbid dengan hipertensi, Bapak Ibu, ya. Jadi dia pada satu kondisi pasien yang tidak mengalami hipertensi saja sudah terjadi gangguan pada tekanan darahnya. Apalagi pasien dengan hipertensi juga lebih terganggu lagi ya karena ada gangguan pada fungsi dari reseptor ACE2 ini, terjadi satu gangguan pada fungsinya seperti itu ya. Nah, ini dari data yang muncul bahwa pasien-pasien yang memiliki komorbid hipertensi itu memang banyak sekali terkena ya, banyak sekali yang menderita kematian pada saat itu, dan inilah yang mungkin kita bisa gambarkan ya. Jadi Bapak Ibu, infeksi pada COVID ini tidak hanya menyerang paru-paru ya, tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga menyerang lapisan dinding pembuluh darah di seluruh tubuh. Nah, kita tahu semua organ di tubuh kita kan akan bisa hidup dari aliran darah. Ya, darah tersebut membawa nutrisi, membawa oksigen. Ya, coba dibayangkan bila mana pada aliran darah tersebut, pada pembuluh darah tersebut mengalami gangguan. Ya, gangguan yang dimaksud di sini adalah kekentalan darahnya. Nah, jadi pada COVID yang terjadi itu adalah terjadi pengentalan darah sehingga membentuk suatu gangguan mengganggu kekebalan dan terjadi peradangan ya. Kita tahu kalau terjadi peradangan pada pembuluh darah ya, terjadi penumpukan dari trombosit-trombosit di sana bisa membentuk trombus ya. Kemudian hal tersebut yang akan terjadi penggumpalan-penggumpalan dan akibatnya aliran darah menuju ke area targetnya itu menjadi menurun dan bahkan mungkin ya terjadi penyumbatan. Nah, akibatnya area tersebut bisa menyebabkan tidak berfungsi ya, mengalami satu sakit yang berat. Nah, kalau sakit yang berat ini terjadi pada organ-organ vital kita, misalnya pada otak, pada jantung, pada paru-paru, pada ginjal, pada hati, ya bisa dibayangkan ya bahwa kematian akan semakin lebih cepat. Nah, inilah yang kita khawatirkan ya, bahwa pada varian Omikron ini juga bisa terjadi kondisi tersebut dan bisa menyerang daerah-daerah atau organ-organ vital kita. Ya, makanya sedini mungkin kita bisa menjaga organ-organ vital kita ya. Jadi akan lebih baik, akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi pengertian kita bahwa nanti pada saat sakit baru saya akan minum obat, ataukah minum suplemen, ataukah minum produk kita gitu. Itu mungkin persepsi yang kurang tepat yang menurut saya ya. Jadi sedini mungkin kita memang harus tetap menjaga, memproteksi organ-organ tubuh kita, yang terutama yang organ-organ vital kita, jangan sampai terjadi suatu kondisi yang sakit. Nah, hubungannya dengan pembuluh darah Bapak Ibu. Jadi ada kesan bahwa jangan-jangan Omikron ini ataukah COVID ini bukan penyakit pernapasan gitu ya. Jangan-jangan COVID ini adalah penyakit pembuluh darah ya. Karena apa? Karena yang terjadi sebenarnya yang paling menyebabkan terjadi proses gangguan-gangguan pada organ tersebut oleh karena proses terjadi pada pembuluh darahnya ya. Jadi terjadinya satu kondisi pada paru-paru misalnya yang menyebabkan ada pneumonia ya. Itu jangan-jangan berasal dari gangguan pada aliran darah yang terganggu ke daerah paru-paru ya. Kenapa seringkali terjadi pada gangguan jantung misalnya. Seringkali juga terjadi gangguan stroke ya pada pasien
pada pasien COVID ini, yaitu semacam hipotesa yang disampaikan oleh peneliti-peneliti bahwa jangan-jangan COVID ini bukan penyakit pencernaan, penyakit pernapasan, tetapi merupakan suatu penyakit pada aliran darah, gitu ya. Jadi itu. Jadi kesimpulannya ada pendapat ya bahwa COVID merupakan penyakit pada pembuluh darah dan bukan pada penyakit pernapasan ya. Oleh karena apa? Oleh karena ada banyak di luar dari organ pernapasan yang terkena akibat dari COVID ini ya. Seperti tadi ada tiba-tiba terjadi serangan jantung, ada penyakit hipertensi muncul di sana ya, atau kardiomiopati misalnya, atau terjadi stroke tiba-tiba ya, terjadi gagal ginjal pada pasien. Nah, itu kondisi-kondisi itulah yang menyebabkan para peneliti mengatakan bahwa COVID ini merupakan suatu penyakit pada pembuluh darah. Ya. Nah, organ-organ yang terkena pada akibat dari COVID ini seperti apa? Ya, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau dia mengenai pembuluh darah itu ada terjadi pembekuan darah, ya, terjadi pembekuan darah. Nah, sejumlah pasien COVID-19 itu mengalami pembekuan darah ya karena mengaktifkan dari sitokin ya, meningkatkan insiden untuk pembekuan darah. Ya, pembekuan darah ini bisa menyebabkan terciptanya dari gumpalan darah. Nah, gumpalan darah ini yang menghalangi aliran darah untuk mengalirkan darahnya ke target organ. Jadi seperti gambar yang di sebelah kiri ini kan pembuluh darah yang normal seperti itu ya. Jadi aliran darahnya sangat lancar ya. Komponen-komponen darahnya juga tidak ada pengumpulan-pengumpulan. Nah, bagaimana kalau terjadi satu kondisi yang di gambar yang sebelah kanan ya, mulai terjadi gumpalan-gumpalan darah, ya mulai terbentuk satu trombus ini yang di daerah di atas dan di bawahnya, sehingga ini mempersempit aliran darah. Nah, akibatnya apa? Kalau sudah terjadi penyempitan dari pembuluh darah, otomatis bahwa jumlah darah yang menuju ke target organnya itu pasti akan menurun. Nah, penurunan dari jumlah darah yang menuju ke tempat itu pasti akan mengganggu fungsi dari organ tersebut, Bapak Ibu. Ya, ini yang kondisi yang pertama yang terjadi pada pembuluh darah, yaitu terjadi penggumpalan darah. Ya, itu tadi yang nomor 2 terjadi suatu trombosis. Nah, trombosis ini adalah satu penumpukan yang terjadi pada pembuluh darah ya. Itu yang menyebabkan terjadi satu flak di sana yang lama-lama akan menyempitkan aliran darah. Ya, jadi dua kondisi ini terjadi penggumpalan itu menyebabkan bisa terjadinya trombosis ya. Pada pada pembuluh darah vena itu juga nanti sebagai kondisi-kondisi yang menyebabkan gangguan pada aliran darah vena juga ya. Kemudian bila mana terjadi pada kulit ya, pada kulit artinya terjadi pembengkakan dan peradangan pada kulit oleh karena memang pembuluh darah yang memperdarahi darah kulit tersebut juga mengalami gangguan gitu ya. Jadi gangguan pada daerah di sana mengakibatkan satu pembengkakan ya. Kemudian pembengkakan ada satu lesi, kemudian ada benjolan di sana dan mengakibatkan suatu infeksi dan sebagainya. Jadi bisa saja tergambar seperti itu. Nah, ada juga gangguan pada ruam ya, perubahan warna pada kulit. Ya, jadi ada sedikit bercak-bercak yang muncul pada pasien yang mengalami COVID itu oleh karena memang kerusakan pembuluh darah yang memperdarahi darah pada kulit tersebut ya. Jadi itu juga bisa terjadi. Nah, organ vital yang saya sampaikan yang ini adalah kerusakan pada jantung ya. Jadi kerusakan pada jantung ini memang bahwa penggumpalan pada pembuluh darah yang memperdarahi dari otot jantung itu dapat menyebabkan juga menjadi penjumbatan pada paru-paru. Ya, coba bisa dibayangkan, kita kan ada hubungan, ada pembuluh darah yang menuju jantung, ada pembuluh darah yang menuju ke paru-paru. Ya, nah, kalau terjadi satu gangguan di daerah jantung juga mempengaruhi organ paru-paru kita, sehingga kesannya memang seperti gambaran gambaran infeksi pada paru-paru yang diakibatkan oleh kerusakan pada jantung. Ya, inilah kalau terjadi satu kerusakan pada jantung itu menyebabkan aritmia, ya, gangguan pada kontraksi dari otot jantung, mengakibatkan gejala-gejala yang lain tambahan. Ya, jadi Bapak Ibu tidak kita pikirkan sama sekali terkadang ya bahwa
yang selama ini kalau terjadi COVID, maka yang kita sangat selalu perhatikan adalah pada organ paru-paru saja ya. Nah, ini yang pengetahuan umum yang tambahan buat Bapak Ibu ya, bahwa bisa saja terjadi satu kondisi kerusakan pada jantung kita. Nah, ini pada foto ya, pada foto torak kita bisa lihat yang sebelah kiri ya, kita lihat kalau paru-paru kita tuh yang normal adalah seperti ini. Jadi ada hitam di apa? Ada hitam, gambaran hitam. Kalau gambaran hitam ini artinya udaranya penuh Bapak Ibu ya. Nah, pada yang foto yang sebelah kanannya ini sudah mulai putih semua itu ya. Sudah mulai putih semua. Jadi gambaran putih inilah yang disebut sebagai gambaran pneumonia ya, oleh karena sudah terjadi kerusakan pada alveoli atau sel-sel paru yang paling kecil ya, itu demikian banyak merusak sehingga gambarannya kalau difoto seperti itu ya. Ini yang apa namanya yang panjang-panjang ini karena terpasang selang ya, terpasang selang mungkin difoto pada saat pasien ini menjalani perawatan di ICU, jadi juga terikut ini karena selang-selangnya ya. Tapi yang saya ingin melihatkan bahwa paru-paru yang harusnya hitam itu sudah putih semuanya. Ya, jadi ini merupakan satu infeksi pada paru-paru ya. Nah, organ vital kita yang berikutnya yang bisa terkena itu adalah ginjal ya. Nah, karena ginjal itu juga dipenuhi dengan pembuluh darah ya. Jadi kalau area darah yang menuju ke ginjal itu juga mengalami kerusakan, ya otomatis fungsi dari ginjal yang dalam hal ini adalah sebagai menyaring darah ya, sehingga dia harus bekerja ekstra. Kalau dia bekerja ekstra tentu sangat rentan untuk mengalami kerusakan. Nah, ini ya, jadi ya coba kita bayangkan ya, kalau dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal saja tidak menderita sakit ginjal pada saat itu, akan tetapi kita kena COVID itu sudah menimbulkan risiko terjadinya kerusakan ginjal. Apalagi ya, apalagi pada pasien-pasien yang sedang menderita gagal ginjal, Bapak Ibu. Nah, yang saya dapat informasi di rumah sakit sekarang itu adalah banyak pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal itu yang terkena COVID ini sekarang, ya. Jadi mereka mungkin ada pada saat mereka menjalani dialisis ya, apa namanya, cuci darah, mereka bertemu dengan kelompok orang tertentu, mungkin ada orang yang sudah menderita COVID di situ, kemudian terjadi percakapan, terjadi pertemuan di sana, menyebarnya luar cepat sekali, sehingga ya sekarang ini banyak sekali pada rumah sakit yang melayani hemodialisis itu memiliki pasien COVID dari pasien-pasien dengan komorbid penyakit ginjal. Ya ini, jadi kondisinya akan semakin melemah, dan kalau kita tidak tertangani dengan baik ya mungkin pasien-pasien dengan kondisi ini akan cepat sekali mengalami apa namanya end stage ataukah bisa meninggal gitu ya. Nah, itu kalau terjadi pada kerusakan ginjal. Kalau pada stroke ya ini ada satu gejala, kalau terjadi penyumbatan pada pembuluh darah yang menuju ke otak ya pasti terjadi stroke non hemoragik namanya, oleh karena penyumbatan ya. Nah, ini bisa gejalanya ringan sampai ke berat ya, tergantung dari area yang mana yang dikenai. Nah, Bapak Ibu, tidak ada terapi yang utama sebenarnya kalau kita dalam hal ini ya, pencegahan sebelum kita terkena satu infeksi dari COVID. Yang paling utama, memang yang paling selalu disarankan oleh pemerintah, oleh Badan Kesehatan Dunia ya, ya selalu menjaga jarak ya, selalu menjaga jarak ya setidaknya 1 meter dengan orang lain, oleh karena ini penularannya adalah melalui droplet ya. Kemudian selalu memakai masker yang benar ya. Kualitas masker juga mungkin perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu ya. Tidak lagi memakai masker hanya masker kain saja ya. Kalau saat ini saya sarankan memakai masker double ya. Jadi kalaupun ingin memakai masker kain, maka masker yang di dalamnya adalah masker bedah kalau bisa ya. Sekarang sudah tidak mengalami kelangkaan lagi, jadi silakan memakai masker bedah dulu, setelah itu memakai masker kain. Atau kalau kita mau tingkatkan lagi, mau pakai apa namanya masker dengan merek-merek yang lebih bagus lagi kualitasnya, itu dipersilakan ya. Kemudian kalau kita memang mampu untuk kita membeli ya mungkin
N95 itu memang standar yang tertingginya. Itu juga yang dipakai oleh tenaga-tenaga kesehatan, terutama di fasilitas ruang isolasi ya, bukan buat petugas kesehatan baik perawat maupun dokter dalam merawat pasien. Kemudian kalau kita berada dalam satu area ruangan yang memiliki jendela, mungkin sebaiknya jendela tersebut dibuka saja ya supaya meningkatkan ventilasi. Jadi kita saat bekerja memang akan lebih baik ya kita berada di dekat jendela sehingga ada aliran udara ada di sana. Kemudian menghindari ruangan ventilasi yang buruk ya atau ruangan yang terlalu ramai orang-orangnya, mungkin kita hindari masuk terlalu lama di sana. Kemudian selalu menjaga kebersihan tangan, apakah melalui hand sanitizer ataukah kita selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan ditambahkan sabun. Kemudian kalau kita batuk dengan secara tidak sengaja, tukar bersin secara tidak sengaja begitu, mungkin cara yang paling bagus adalah mengarahkan siku ya terlipat. Jadi seperti begini ya. Jadi kita kalau bersin otomatis ini masih tertahan ya melalui siku kita. Itu namanya cara yang lebih bagus ya. Kemudian ya tentunya saya juga tidak mengetahui apakah Bapak Ibu yang hadir di sini sudah semuanya tervaksinasi, tapi mudah-mudahan saya mengharapkan Bapak Ibu sudah tervaksinasi ya. Kalau memang mendapatkan giliran vaksinasi, dan sekarang kan sudah dimulai dengan vaksinasi yang booster ya, yang ketiga. Jadi itu saja anjuran untuk yang Bapak Ibu ya, untuk tetap kita menjaga kesehatan kita. Nah, di samping itu adalah kita memang harus tetap menjalankan satu pola hidup yang sehat ya, menjalankan satu pola hidup yang sehat ya. Pola hidup sehat ya saya kira tidak usah saya jelaskan lagi ya. Bagaimanapun pola hidup tersebut pasti akan membantu kita meningkatkan kondisi tetap dalam kondisi yang sehat ya. Kita menghindari untuk memiliki komorbid, penyakit komorbid ya, karena kalau misalnya kita ada satu infeksi yang terjadi oleh karena agent masuk ke dalam tubuh kita yang diserang itu, tapi tubuh kita dalam kondisi yang sehat ya paling tidak beratnya penyakit yang kita miliki tersebut mungkin akan lebih ringan gitu ya, atau yang kita sebut sebagai OTG itu kalau memang kita memiliki. Tapi kalau misalnya saat itu juga kondisi kita dalam kondisi sakit yang didahului oleh lifestyle kita yang tidak bagus, Bapak Ibu, ya inilah yang akan meningkatkan risiko kita terkena satu kondisi infeksi COVID ini, dan lama-lama memang akan membuat derajat penyakit yang kita miliki pasti akan lebih tinggi, di mana risikonya akan menyebabkan satu kematian yang tinggi juga itu ya. Jadi apa yang kita lakukan selama ini ya, tetap menjaga kesehatan kita, tetap menjaga protokol kesehatan kita, itu pasti akan meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Nah, apalagi ya misalnya kita dalam hal ini kita sudah mengenal suatu produk-produk yang kita miliki ya, di mana SOP Subarasi atau SOP 100 yang ada sekarang itu kan memiliki kemampuan untuk cell regeneration effect. Jadi organ kita yang kita miliki selama puluhan tahun itu tetap kita regenerasi terus ya. Walaupun sebenarnya tubuh kita sudah memiliki kemampuan untuk itu ya, tetapi akan lebih bagus lagi kalau kita tambahkan dari luar ya. Memang banyak juga produk-produk seperti vitamin atau multivitamin yang membantu dari sisi yang lain ya, tetapi keistimewaan dari produk kita Subarasi ini adalah kemampuannya untuk membantu meningkatkan cell regeneration effect. Jadi regenerasi selnya dibantu sekali. Karena apa? Karena kita mengaktifkan stem cell di dalam tubuh kita. Stem cell dalam tubuh kita kan semakin lama semakin menurun ya, karena dia dalam kondisi non aktif. Jadi dalam saat kita mengkonsumsi SOP Subarasi dengan komponen ingredient yang maha dahsyat tersebut ya, itu akan merangsang dari mengaktifkan kembali stem cell kita untuk bekerja. Nah, kalau dia bekerja berarti dia memperbaiki sel-sel di dalam organ kita yang mengalami kerusakan. Jadi pada saat misalnya kita
menderita COVID yang tadi saya sampaikan bahwa bisa menyerang ke seluruh tubuh. Jadi organ-organ yang mengalami kerusakan-kerusakan tersebut, dia mengirimkan pesan kepada stem cell untuk dia perbaiki, untuk dia gantikan sel-selnya yang mengalami kerusakan itu. Misalnya pada pembuluh darahnya, ya, pembuluh darahnya, kemudian sel-sel yang menyusun dari organ tersebut juga diperbaiki, sehingga otomatis bahwa kondisi saat itu akan semakin terus dalam kondisi terjaga, ya, itu pengertiannya. Jadi, nah kenapa kami sarankan pada saat kita terkena misalnya terkena COVID, kita minta untuk tetap mengkonsumsi Subarasi, ya, karena di situ Bapak Ibu. Jadi kemampuan dari SOP Subarasi mampu untuk memperbaiki sel-sel kita yang mati dan yang rusak pada organ itu. Ya, nah kalau yang Bapak Ibu selama ini sudah konsumsi bertahun-tahun, berbulan-bulan, sudah mulai berbulan-bulan itu merupakan sebagai satu tabungan, ya, merupakan satu tabungan, artinya organ-organ yang kita miliki itu sudah kita mulai sedikit kita perbaiki, ya, sedikit-sedikit kita sudah mulai optimalkan lagi. Nah, bila mana misalnya pada saat itu kita terkena, ya, pada saat ini kita terkena COVID, sehingga kita tidak terlalu beban kita untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi fisik kita tidak terlalu berat itu istilahnya. Beda sekali kalau seandainya selama ini kita tidak pernah minum SOP Subarasi, ya, kemudian kita terkena, ya, kemudian kita kena, nah kita minta pasien tersebut untuk minum SOP Subarasi, tentu ya tidak bisa serta-merta, ya, tidak bisa serta-merta dia akan mempercepat pemulihan seperti itu, pasti akan membutuhkan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, dosis yang dibutuhkan pasti akan lebih tinggi. Ya pasti akan kita minta mereka mengkonsumsinya dalam jumlah yang lebih banyak gitu, ya. Ya inilah yang kadang membuat pasien itu agak terkejut juga dia, karena tubuh itu tidak selalu bisa langsung merespon dengan baik, ya. Ya ini pengalaman-pengalaman kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah mengkonsumsi Subarasi, itu sangat-sangat bagus sekali buat kemampuan tubuh kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi karena kemampuan dari sel regeneration effect-nya. Nah, yang kedua kita sarankan adalah mengkonsumsi ursukusi, ya. Dalam ursukusi ini juga banyak ingredient-ingredient yang dimiliki, ya, yang memang perpaduannya satu sama lain itu akan memiliki paten, salah satunya adalah meningkatkan imunitas tubuh kita, ya, yang mampu untuk menghindari atau menahan gempuran atau infeksi dari bakteri maupun virus, ya. Jadi perpaduan antara ursukusi dengan Subarasi ini saya kira satu hal yang sangat layak untuk kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita, ke orang-orang kita sekitar kita yang sedang mengalami sakit, ataukah yang kita bahas sekarang tentang Omikron ini. Jadi kita rekomendasikan pasien tersebut untuk mengkonsumsi ini, ya. Jadi tentunya dengan penggabungan dari SOP Subarasi dengan ursukusi ini, maka kita menginginkan adalah terjadinya regenerasi sel pada tubuh pasien tersebut, ya, kemudian aliran darahnya yang lancar, ya, karena efek dari COVID itu adalah mengakibatkan kekentalan darah, ya, penggumpalan darah. Ini kita harapkan bahwa darah pada pasien tersebut akan semakin lancar, kemudian terjadi peningkatan daya tahan tubuh pada pasien itu. Yang ketiga-tiganya ini pasti akan mengakibatkan tubuh kita menjadi sehat kembali, ataukah kita tetap dalam kondisi terjaga kesehatannya, sehingga kemampuannya untuk menahan infeksi COVID, ya, dalam hal ini pasti akan terjaga dengan baik. Jadi itu ilustrasinya Bapak Ibu, ya. Jadi kenapa sekali lagi kita ingin menyarankan bahwa pasien kita anjurkan untuk mengkonsumsi SOP Subarasi, ya, karena dia memiliki kemampuan sel regeneration effect, kemudian juga meningkatkan aliran darah, karena di sini ada anti plateletnya juga, ya, mencegah penumpukan daripada trombosit-trombosit, sehingga memang kalau kita padukan lagi dengan ursukusi, di sana ada fucoidan, di sana ada bakteri-bakteri yang baik, ya, di sana akan semuanya memiliki satu kemampuan untuk peningkatan sistem imunitas. Jadi perpaduan antara sel yang bagus, ya, aliran darahnya yang bagus, kemudian ditambah dengan imunitas karena ada sel-sel darah putih kita yang mampu untuk menahan gempuran dari
bakteri dan virus tersebut, ya otomatis ditambah lagi dengan protokol kesehatan kita yang kuat, ya kita bisa mengatakan bahwa kita akan bisa terbebas atau tidak pernah terkena penyakit Omikron ini. Gitu, ya. Nah, bagaimana dengan dosisnya, Bapak Ibu? Ya, bagaimana dengan dosisnya? Ini barangkali yang sering ditunggu-tunggu, gitu, sering tanya-tanya. Ya, kalau ada menanyakan pasien yang sedang menderita sakit, berapa sih dosisnya? Ini berapa sih? Ini kalau saya mau tingkatkan menjadi berapa, jadi berapa ya? Ini sekali lagi ini merupakan satu panduan saja, Bapak Ibu, ya, karena panduan. Kenapa? Karena dari pengalaman juga dari pasien-pasien, ya, pengalaman juga dari orang-orang yang mengkonsumsi ini adalah seperti ini, ya. Kalau saya selalu mengatakan perbandingan SOP Subarasi dengan Usukusi itulah 1:2 kalau saya mengatakan, ya. Kalau 1 saset Subarasi maka konsumsinya adalah 2 saset Usukusi, itu saja kalau saya. Nah, jadi kalau dalam kondisi sehat, ya, dalam kondisi sehat artinya dalam seperti sekarang ini Bapak Ibu sudah bulanan ataukah sudah tahunan mengkonsumsi SOP Subarasi maupun Usukusi, mungkin 1 saset Subarasi dan 2 saset Usukusi ini sudah sangat cukup, ya, bagi orang-orang tertentu, ya, saya katakan. Makanya di slide yang saya di bawah ini kan berbeda setiap individu. Tetapi bagi yang memiliki aktivitas yang lebih, ya, artinya sering bepergian keluar kota, kemudian energi yang dihabiskan, tenaga yang dihabiskan itu tinggi sekali, mengakibatkan tenaganya terkuras misalnya karena pekerjaan yang dikerjakan, karena berpikir yang keras seperti itu, ya mungkin 1 saset Subarasi atau 2 saset Usukusi ini mungkin tidak cukup, ya. Jadi disilakan, ya, dipersilakan itu menyesuaikan dengan beban kerja, istilahnya beban tugas yang diemban pada saat itu, ya. Ini sebagai patokan saja bagi orang-orang yang sifatnya itu hanya untuk menjaga kesehatan saja. Jadi dengan beban kerja yang tidak terlalu tinggi, yang pekerjaannya mungkin tidak stres orang-orang yang lain misalnya, ya itu anjuran saya adalah seperti itu, ya. Nah, bagaimana kalau dalam kondisi sakit ataukah saat ini menderita kena Omikron misalnya? Ya, anjuran saya adalah seperti ini, ya. Jadi kita bisa memulainya dari Subarasi misalnya 2 saset, ya, 2 saset, Usukusi misalnya 4 saset, ya. Jadi boleh dipecah pemakaiannya pagi sore, ya, itu silakan, mau seenaknya atau senyamannya silakan saja, ya, sampai mungkin ada teman-teman yang mengkonsumsinya 8 saset untuk Usukusi atau 4 saset untuk Subarasi, ya silakan saja. Jadi sekali lagi ini berbeda setiap individu, ya, sekali lagi berbeda setiap individu. Tetapi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dari pengalaman-pengalaman, bagaimanapun dari pengalaman tersebut kita bisa sharing sama teman-teman, ya, jadi supaya tidak bingung lagi gitu, ya. Nah, apakah boleh 3 saset, apakah boleh 6 saset, itu dipersilakan saja Bapak Ibu, ya. Sekali lagi itu sesuaikan dengan kebutuhan yang Bapak Ibu alami pada saat itu, ya. Ya, nanti kita akan kita akan bisa bahas lagi dari pertanyaan-pertanyaan, ya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita kembalikan ke Pak Angga, ya. Ya, oke. Jadi sebentar. Oke, jadi kira-kira begitu ya teman-teman penjelasannya tentang Omikron kali ini. Jadi sebelum mulai mungkin biar meminimalisir mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan tentang kayak kok harus konsumsi berapa, ini mungkin bisa diperjelas lagi. Jadi tadi yang kayak Dokter Buana di slide-nya bilang semua tergantung dari badannya masing-masing, satu. Terus kalau misalkan kita hanya untuk menjaga kayak saya nih lagi masih sehat, belum kena apa tapi lagi masih harus tetap kayak beraktivitas di luar dan lain-lain gitu,
ada disarankan itu 2 suba dan 4 utsu. Pokoknya kan Dokter Buana ada bilang tadi, pokoknya rasionya itu 1:2 ya teman-teman, harus itu Ya. diingat. 1 suba dan 2 utsu. Tapi bukan berarti kita cuma harus konsumsi 1 uba dan 2 utsu. Maksudnya tergantung aja gitu loh. Kayak badan saya nih nggak kecil gitu loh. Nah kan berarti kalau misalkan konsumsi 1 suba dan 2 utsu doang kayaknya nggak cukup. Nah saya yang tahu sendiri tuh. Jadi saya konsumsinya 2 suba dan 4 utsu. Terus buat teman-teman mungkin kalau yang amit-amitnya ada kena Omikron, keinfeksi Omikron, atau mungkin positif setelah PCR dan lain-lain, bisa konsumsi di 4 suba dan bisa mungkin ada Niko pasti nanti ada share beberapa deh gitu loh yang dengan konsumsi 4 suba dan 8 utsu. Jadi itu untuk takarannya. Sekarang kita mau tanya jawab. Yes, silakan. Putus-putus ya? Putus ya dok suara saya ya? Ya sempat putus-putus ya tadi. Oke, oke. Ya. Oke, kita mulai dari atas. Oke, kita mulai. Kenapa dok penderita Omikron didominasi oleh vaksin lengkap? Oh, maksudnya gini, dok, apakah kalau misalnya kayak kita udah vaksin ini kan banyak yang kan positif justru malah setelah vaksin, itu kenapa dok kira-kira? Ya, sebenarnya sih bukan didominasi ya. Artinya dari yang terkena itu ada sebagian yang sudah tervaksinasi lengkap. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya. Ini kan masih menjadi satu penelitian ya. Apakah daya tahan tubuh orang yang saat tervaksinasi tersebut pada saat itu sudah mulai turun ya, pada saat itu misalnya. Kemudian dia abai juga dengan protokol ya. Kemudian pas bertemu dengan orang yang terkena Omikron, jadi dia juga bisa kena. Nah itu, apakah pada saat itu mungkin saja virus Omikronnya itu memiliki daya infeksi yang tinggi sekali, ya sehingga dia bisa melewati sawar istilahnya daya tahan pengendali dari infeksi pada dalam tubuhnya itu walaupun dia sudah tervaksinasi gitu. Nah itu bisa juga sekali lagi belum ada satu kepastian tentang hal ini ya. Yang saya sampaikan bahwa mungkin saja paparan pasien tersebut dengan orang yang terkena itu memang sangat besar sekali sih ininya virus yang masuk ke dalam tubuh sehingga memang walaupun sudah tervaksinasi daya tahan tubuhnya tidak siap untuk menahan gempuran dari infeksi Omikron ini juga gitu. Itu kalau pendapat saya ya. Oke, itu semoga menjawab ya. Oke, terima kasih. Dok, ada member saya pengidap kanker payudara dan sudah minum 12 utsu dan 3 subo per hari. Apakah itu seimbang? Ini nggak termasuk Omikron, tapi nggak apa-apa dok. Karena ini dia mau bertanya tentang anjuran takaran. Cukup nggak dok kalau untuk cancer, breast cancer ya, terus konsumsinya udah 12 utsu dan 3 suba. Mungkin bisa dilengkapi sebelum dijawab pertanyaannya, umur berapa ya dok? Ngaruh ya dok ya? Betul. Umur berapa, kemudian sudah terkena berapa lama, apakah sudah ada operasi apa belum, sudah ada kemo apa belum, ya mungkin gitu ya tambahan-tambahannya sehingga dengan dosis yang seperti itu tapi kalau saya melihat dengan dosis yang diberikan itu sudah sangat maksimal sekali ya. Sudah sangat maksimal sekali. Jadi yang diinginkan kan anti tumornya mungkin di sana ya sehingga kenapa UTSU sampai 12 saset diberikan Subarasi 3 saset sehari seperti itu ya itu sekali lagi kalau sampai 12 saset tubuhnya masih bisa menerima, itu masih cukup bagus sih ininya ya. Saya kira begini ya, jangan terlalu cepat kita menginginkan perubahan-perubahan yang ada. Ya memang kita sih ada kemusisiatan yang terjadi gitu ya, tetapi maksudnya proses perbaikan di dalam cancer itu kan pasti terjadi. Saya katakan pasti ada perbaikan ya.
Cuman mungkin jangan terlalu berharap secepat mungkin akan menjadi sembuh dan lain sebagainya begitu, mungkin itu yang harus kita hindari. Nah, berikan pemahaman buat pasien bahwa yang dia rasakan perbaikan-perbaikan perubahan dari satu hari ke hari berikutnya itulah yang harusnya kita syukuri itu ya. Tidak mengatakan bahwa Subarasi dan Ursukusi yang diminumkan sudah sekian banyak tersebut tidak memberikan efek, tidak. Pasti memberikan efek yang bagus untuk itu. Dan mungkin tidak gitu ya. Apapun perubahan yang dialami, sedikit perubahan yang perbaikan yang dialami, itulah yang harusnya disyukuri ya. Ada produk yang mampu untuk memperbaiki itu. Ya, kita tahu bahwa namanya cancer, apalagi itu sudah stadium 4 seperti itu, ya cepat sekali akan menjalani ke arah yang lebih end stage itu. Ya. Oke. Mungkin nah, ini juga ada yang tanya, dok, kalau lagi posisi mungkin terinfeksi Omikron, apakah cukup hanya dengan Suba dan Utsu, ataukah saya harus tambah vitamin-vitamin lainnya? Oh, itu silakan aja Pak. Ya boleh aja ditambahkan ya, karena di apa namanya kan seperti vitamin D, vitamin A, ya vitamin zinc ataukah C itu kan boleh saja ditambahkan. Oke. Oh, ini yang tadi, dok, yang cancer, umurnya 45 tahun, belum kemo dan belum ada operasi. Berarti Nah, kayaknya tahu cancer hanya dari biopsi ya? Ya, makanya kalau saya sih menganjurkan mungkin saja pada saat itu sudah dianjurkan untuk operasi ya, karena prinsipnya kalau dalam pembedahan itu kan kalau ada benjolan yang tidak normal di dalam tubuh itu harus diangkat. Ya, misalnya pun kalau terjadi cancer, benjolannya harus diangkat dulu gitu ya. Diangkat dalam artian organ yang sakit yang akan menjadi penyebar itu harus dihilangkan lebih banyak, sehingga kemampuan dari kemoterapi maupun radioterapi untuk melawan kanker tersebut itu akan lebih mudah, lebih kecil permukaan yang akan dilawan seperti itu. Dan demikian juga Ursukusi dalam hal ini sebagai anti kanker itu pasti akan dia lebih sedikit lawannya kan, dibandingkan dengan masih permukaan tumornya itu masih besar gitu. Nah itu pertimbangannya Bapak Ibu ya, pada yang sedang Bapak yang atau Ibu yang sedang bertanya ini ya. Lakukan apa yang dianjurkan oleh dokter, dalam hal ini adalah operasi misalnya ya, kecuali kalau kondisinya memang tidak memungkinkan untuk operasi ya. Ini misalnya kemampuan tubuhnya sudah sangat lemah sekali misalnya, apakah tumornya mungkin sudah tidak available lagi untuk dilakukan operasi gitu ya bagaimana lagi gitu. Tapi kalau tumornya masih kecil, kemudian sudah dilakukan biopsi dan hasilnya adalah memang cancer, disarankan untuk operasi, dilakukan operasi. Itu yang terbaik ya. Nah, setelah operasi, sambil berjalan untuk mempersiapkan operasinya, atau setelah operasi baru kita gempur dengan Ursukusi dan Subarasi itu. Kemudian terapi-terapi dari dokter mau menjalankan kemoterapi maupun radioterapi misalnya dalam sesuai dengan gininya, sesuai dengan terapinya untuk kanker payudara, yaitu dilakukan gitu. Perpaduannya itu pasti akan sangat bagus sekali memberikan hasil gitu. Itu Pak. Oke. Nah, ini juga seputar masih ada yang tanyain tentang cancer, dok. Kalau misalkan cancer terus sudah konsumsi yang kayak tadi kita bilang yang Suba dan Utsu, terus sehari BAB 6 kali, itu wajar dari efek detox produk atau apa, dok? Mempengaruhi nggak ke BAB 6 kali sehari itu? Ya, sekali lagi itu masing-masing individu beda-beda. Ya, itu biasanya sih pada tahap awal-awal saja mengalami gitu, seperti yang detox tadi itu. Oleh karena ada proses perbaikan yang ada, oleh karena mikrobiota yang dikandung di dalam Ursukusi itu kan yang bekerja di sana. Ya, misalnya pada saat cancer ya, kalau cancer itu kan pasti ada pemberian obat-obatan yang banyak, antibiotika yang diberikan, itu kan merusak mikroorganisme di dalam usus. Nah sekarang diberikan, kita konsumsi Ursukusi. Ursukusi itu ada 1 triliun dalam satu saset kan, mikrobiota.
Nah, sehingga terjadi proses di dalam pencernaan kita kan. Nah, mungkin pada saat itu gejala yang muncul adalah pasien tersebut lebih banyak untuk mengeluarkan atau terjadi buang air besar itu ya. Itu kalau dibilang tidak normal ya memang tidak normal ya, sepanjang dia tidak diare. Nah, itu yang saya katakan, sepanjang dia tidak diare. Kalau diare banyak cairan yang keluar itu malah berbahaya. Tapi kalau ya hanya ke belakang hanya berupa tetap mengeluarkan buang air besar yang ada kotorannya seperti itu, saya kira itu tidak jadi masalah ya, sepanjang tubuhnya tetap dipertahankan untuk cairannya saja ya. Lambat laun nanti tubuh pasti akan menyesuaikan kembali ya. Itu Pak. Oke. Oke. Banyak nih pertanyaannya. Banyak. Iya, bagus dok. Memang Ya. itu tujuan kita, mempersingkat Ya. presentasi dan memperbanyak tanya jawab, karena Ya. teman-teman maksudnya nggak enak lah ntar pertanyaan saya nggak dijawab. Jadi kayak dokter Buana tadi bilang puas-puasin nanya nih hari ini semuanya bakal dijawab. Dok, untuk diabetes dan stroke udah konsumsi 2 bulan, UTSU 2x2, SUBA 2x2, tapi badannya terasa lemas. Kenapa ya dok? Nah, ini penjelasan saya di minggu-minggu sebelumnya, mungkin bisa disampaikan dokter Buana. Ya, tidak ada menyebabkan lemas sebenarnya. Produk-produk yang kita konsumsi kan tidak ada menyebabkan itu ya. Ya, sekali lagi coba dievaluasi apa yang dia konsumsi selama ini, tambahannya selain konsumsi Subarasi dan Utsukushi ya. Jangan-jangan pola hidupnya masih tidak bagus misalnya ya. Mohon maaf saya mengatakan tidak bagus ya. Sehingga mempengaruhi masih gula darahnya masih tinggi gitu ya. Jangan menyalahkan produk kita. Ya, produk kita ini kan produk yang bagus, produk yang memiliki paten. Ya, kalau dikonsumsinya dengan cara yang benar, kemudian pola hidup kita juga dengan benar, ya pasti menghasilkan sesuatu yang benar kan begitu ya. Jangan hal-hal yang terjadi yang tidak yang Anda keluhkan, tetapi yang disalahkan adalah produknya gitu. Jadi produk ini tidak menyebabkan yang tidak benar itu ya. Nah, makanya yang kedua adalah memproduksi selama 2 bulan itu juga itu masih waktu yang belum optimal Bapak Ibu ya. Yang disarankan kan optimalnya adalah 6 bulan ya. Itu pun dengan catatan-catatan yang harus ditaati ya. Kalau pada penderita diabetes itu kan sangat individual sekali ya, mengatakan bahwa gula darah makanan saya sudah saya hati-hati, misalnya jenis makanannya sudah saya atur misalnya, apakah sudah sesuai dengan anjuran gizi enggak, ya kan kembali lagi seperti itu. Kemudian masalah tingkat stres ya dari seseorang itu kan kita tidak bisa ukur ya, yang paling tahu adalah pasien itu sendiri gitu. Faktor stres adalah faktor yang sangat mendominasi ya terjadi peningkatan gula darah ya, maupun masalah lemah badan yang tadi yang disampaikan seperti itu. Nah, makanya kalau kondisinya masih lemah begitu ya, saya katakan bahwa gula darahnya pada saat itu mungkin masih sangat tinggi sekali. Jadi tidak ada hubungannya dengan pemakaian dari Utsukushi maupun Subarasi ini. Coba dicek ulang lagi ya. Saya sampaikan jangan menyerah dengan kondisi yang seperti ini, teruskan konsumsinya. Nah, Subarasi 2, Utsukushi 2 mungkin yang tadi saya sarankan dosisnya mungkin perlu diperbaiki. Ya, dosisnya mungkin perlu diperbaiki. Kalau misalnya dalam hal ini Subarasi yang ingin mau ditingkatkan, ya mungkin Subarasinya yang dilebihkan gitu ya, dinaikkan dosisnya agar kondisi perbaikan sel-sel pada pankreasnya, sel-sel pada darahnya, aliran darahnya menuju ke semua organ mungkin akan lebih bagus lagi gitu. Ya, itu cuma saran saja ya. Itu untuk pertanyaan ini ya. Oke. Nah, ini bagus karena teman-teman saya juga beberapa ada yang kayak begini. Jadi anjurannya gimana kalau misalkan kena Omikron tapi sekaligus ada DBD-nya juga. Nah, tentu teman-teman saya juga banyak nih. Apakah ini pertanyaannya, apakah bisa hanya dengan Subarasi aja? Kalau misalkan bisa pun takarannya tuh jadi gimana? Karena dari tadi kan kita menjelaskan itu kan takarannya Suba dan Utsu, Dok. Kalau misalkan mau dari Suba doang kira-kira bisa atau enggak, dan kalau bisa pun berapa?
Ya, yang kombinasi yang paling bagus itu adalah itu yang tadi subarasi dan usukusi ya, ya dengan patokan yang kayak tadi itu dosisnya itu. Ya, cuma kan mungkin pasien yang bersangkutan, oh saya di rumah cuma punya subarasi misalnya seperti ya itu ya tadi saya katakan ya kalau yang sudah ada sakit Omikron ditambah lagi dengan DB misalnya gitu ya minimal 4 saset kalau kalau mampu untuk dikonsumsi ya. Ya silakan nanti mau dinaikkan sesuai dengan kebutuhan ya silakan aja. Itu. Oke. Dok, produk kita ada istilah untuk mengejar ketinggalan nggak? Jadi sebelumnya misalkan nggak pernah konsumsi Suba dan Utsu, terus sekarang pas udah kena Omikron, baru saya mau konsumsi Suba dan Utsu. Maksudnya kejar ketinggalan tuh kita nggak pernah konsumsi sebelumnya, terus udah kena virusnya kita baru mau konsumsi. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman Ya. takarannya berapa? Yang kayak tadi aja ya dok ya? Yang kayak tadi aja gitu. Ya. 4 dan 8 ya? Iya, cuman itu mungkin pemberian secara bertahap aja ya. Secara bertahap jangan langsung digempur 8 saset Ursu, 4 saset Suba kayak Pak Niko ya. Pak Niko kan udah dari dulu tuh minum yang gini kan jadi tubuhnya sudah beradaptasi dengan baik gitu kan ya. Tapi kalau yang pertama kali minum yang seperti ini digempur dengan begitu nanti ada gejala-gejala detox yang berat buat dia nanti malah yang disalahin nanti ini produk kita nanti. Ya secara bertahap aja lah ininya pemberiannya gitu ya untuk adaptasi. Oke. Dok, teman saya ada yang diabetes berat sehingga mata kanannya udah nggak bisa ngeliat lagi. Dan kini sekarang yang kiri udah mulai buram. Kalau mau konsumsi produk dari AFC, takarannya gimana? Apakah Subarasi aja atau Subarasi dan Utsu? Mohon petunjuk. Ya dikombinasi. Tetap dengan kondisi-kondisi yang seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa saya sarankan kombinasi? Karena dalam maksudnya begini, kalau yang bersangkutan nanya begini, dok kemampuan saya hanya bisa beli satu produk misalnya. Nah yang saya anjurkan pasti Subarasi itu dalam kondisi yang diabetes ini kan. Tapi kalau dia pertanyaannya apakah bisa Subarasi dan Ursukusi, kalau saran saya didobelin, di mix gitu ya karena masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda tetapi sama-sama menunjang dalam perbaikan pasien dengan diabetes ini gitu dari sisi yang lain ya. Jadi dia Subarasinya memperbaiki sel-sel organ yang mengalami rusak akibat dari diabetesnya gitu ya. Kemudian Ursukusi dengan patennya peningkatan daya tahan tubuh kan kita tahu bahwa pasien diabetes kan pasti daya tahan tubuhnya juga menurun kan begitu ya. Jadi dia mengurangi risiko untuk terjadinya infeksi-infeksi ya misalnya infeksi jamur, infeksi bakteri, atau virus ya, seperti itu sih ininya ya. Nah mengenai dosis ya seperti anjuran yang tadi ya yang saya sampaikan di slide yang tadi. Oke. Nah, ini juga, dok, kalau untuk anak umur 3 tahun, terus kayaknya kena difteri, apakah boleh dikasih Subarasi? Gini, mungkin biar general gini ya, dok. Apakah produk kita boleh dikonsumsi oleh anak-anak balita mungkin bahkan yang punya gangguan-gangguan kayak misalkan tadi ada yang difteri atau mungkin ada yang mungkin diare atau apa gitu. Kira-kira boleh nggak, dok? Boleh, ya aman buat kita semuanya. Ya sekali lagi produk kita ini bukan obat, Bapak Ibu ya. Produk ini merupakan makanan kesehatan. Jadi anak kecil sampai orang tua kan butuh makanan. Ya, cuman dalam kemasan yang ada dalam produk ini kan itu memang sangat kombinasinya sangat bagus sekali gitu. Memang yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh dan dikombinasi sedemikian rupa gitu. Nah, anak-anak yang mengalami sakit ya silakan diberikan Subarasi. Ya walaupun dalam teorinya mengatakan bahwa ini stem cell-nya bagus, masih 100% dan sebagainya ya, kita mengabaikan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena
saat dia sakit dia membutuhkan nutrisi yang lebih hebat lagi gitu untuk melawan sakitnya ini gitu. Dok, bisa nggak dikombinasi dengan ursukusi? Ya, silakan aja, kan di sana ada kemampuan untuk melawan sakitnya, ya melawan bakterinya, antibakteri ataukah antivirusnya, ataukah anti amubanya gitu misalnya, ya silakan aja. Apalagi ini ada difteri, kan difteri kan bakteri. Jadi sudah diberikan obat antibiotika, ditambah lagi dengan subarasi untuk apa? Untuk regenerasi selnya, atau ditambahkan lagi dengan ursukusi, itu pasti akan cepat sekali memperbaiki kondisinya anak ini gitu. Ya dosisnya berapa? Nah ini kan kalau anak-anak kita katakan di bawah 6 tahun kan, di bawah 6 tahun mungkin bisa seperempat sampai setengah saset mungkin sehari gitu ya, itu bisa diberikan pemakaiannya. Ya. Kalau nggak nyolong-nyolong, saudara saya aja masih kecil aja udah konsumsi dikasih Subarasi mau setengah saset, maunya satu, katanya enak, Karena manis. enak ya. Karena Itu enak. kalau bisa ya setengah saset. Kalau dia maunya satu saset gimana? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya silakan aja. Malah sehat kan gitu. Ya, anak kecil kan Ya, gitu ya dok ya, mau kena ya, manis dikit mau gitu kan, ya udah. iya, Nggak masalah juga kan dok, maksudnya satu juga nggak apa-apa lah nggak maksudnya. apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, ini juga ada izin konsultasi. Oh ini, papa saya itu udah konsumsi satu saset Subarasi, terus katanya mules sama diare hingga lemas. Tapi padahal saya udah sampaikan kalau itu emang mungkin efeknya. Kan lagian juga konsumsi mungkin baru satu saset ya, belum bisa Ya. kelihatan yang kayak gimana. Ini pertanyaannya menarik. Papa saya punya riwayat sakit jantung ringan dan pembekuan darah. Gimana dok, kalau dari sisi dokter, gimana dia mungkin mau sharing dari dokter gimana cara menjelaskan ke papanya biar papanya ini mau konsumsi lagi, kira-kira maksudnya dia butuh trik untuk menjelaskannya gitu loh dok, meyakinkannya mungkin. Ya ini memang susah-susah gampang sih ya untuk menjelaskan kayak gini. Maksudnya gini, kalau kita menjelaskan pada orang yang mau menerima penjelasan itu kan lebih gampang kan ya. Tapi kalau sudah dalam otaknya terpaku bahwa apa yang kamu jelaskan tidak akan masuk dalam pikiranku, ya itu akan susah. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang merasa susah untuk menjelaskan ini, cari orang ketiga yang menjelaskan. Ya, jadi jangan dianya terus pasti akan bertengkar terus kan sama orang tuanya. Orang Betul dia sudah sekali. dia udah tidak diterima semua pendapatnya kan, terus dia mau ini kan ya. Ya, dok. Cari orang Sebenarnya ketiga. sebenarnya yang benar ajak masuk ke Zoom ini ya dok, yang ngobrol Iya sama dokter betul Buana. betul. Wah itu udah Ajak cakep banget tuh kayak gitu. ngomong sama dokter, siapalah yang akan menyampaikan gitu kan ya. Jadi Hmm. berikan kesempatan nih yang raise hand gitu misalnya, ada nanya nih silakan dia ngomong gitu kan, pasti akan lebih kena tuh. Ya. Kalau boleh lagi nih, kalau kebetulan lagi live kan misalnya, ya suruh dengerin di sebelahnya orang tuanya aja gitu Iya. kan. Ya. Oh nggak usah dengerin dok, ini kan kita acara direkam ada di Facebook kan, nanti bisa Gitu. tuh ini di siapa nih? Ya, Bu Ceria Israning Tias, ini nanti boleh ditonton lagi kalau bisa disetel gede-gede bu, volumenya di sebelah papanya. ya gini, maksudnya saya bisa tambahkan begini ya untuk menjelaskan ke orang tua. Terkadang memang kan beliau-beliaunya itu kan merasa paling pintar ya, jadi kadang nggak kalah hal-hal, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan suplemen begini kan, kalau pikirannya sudah mulai ini. Tapi beginilah, kita sampaikan bahwa tidak ada maksud dari anak untuk memberikan yang lebih jelek kan dari Yes, betul, keinginannya kan begitu kan. Ya tolong deh apa namanya, bahwa ini produk sudah banyak kalau boleh dibilang mungkin ribuan orang yang terkena penyakit jantung sudah membaik gitulah istilahnya kan ya. Jadi kenapa masih harus ragu-ragu untuk menerima ini? Kalau hanya keluhan lemes, kalau keluhan diare ini kan baru sebagian saja, yang tidak seluruhnya orang juga mengalami hal begini. Yang mungkin saja ini adalah proses detox yang terjadi. Karena apa? Itu artinya bahwa produk ini mulai bekerja gitu. Ya, mulai bekerja pada perbaikan di dalam ternyata yang berespon pertama kali itu di pencernaan gitu ya. Nah, berupa mungkin bukan diare maksudnya ya, tetapi agak lebih lembek lah, mungkin kotorannya itu yang dianggap membuat lemas dan sebagainya, itu kan hanya terjadi beberapa saat saja, itu pasti akan terlewati ya.
Jadi berikan motivasi buat orang tuanya. Buat Bapak yang sekarang disampaikan ini, Bapak tetap semangat Pak, yakin bahwa produk ini bisa membantu kesehatannya Bapak, ya. Ini yang Tuh. bicara dokter Pak, bukan orang lain. Jadi kalau Bapak nggak Ayo percaya lagi sama loh. dokter, ya siapa lagi nih yang mau dipercayai gitu aja deh. Betul, betul, betul. Setuju. Itu, Oke, thank you dok. ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Maksudnya saya juga mau nyelipin sedikit. Maksudnya jangan memposisikan produk ini nih sebagai obat atau yang isi di dalamnya ini banyak kimianya atau apa. Oh nggak mau ah produk-produk kayak begini nanti saya sakit atau apa-apa. Justru kayak saya hampir setiap hari tuh saya kasih tahu loh, maksudnya ke teman-teman semua di dalam produk ini nih ada apaan aja dan fungsinya buat apa. Itu setiap hari saya bikinin. Nah, kenapa masih nggak yakin gitu loh? Itu setiap hari saya bikinin juga bukan karena saya bikin saya ngebohong. Saya tetap ngelihat dari by artikel, saya ngelihat dari apa, saya ada konsultasi juga ke dokter Buana, ke dokter Luigi, ke dokter Trevino semuanya. Nggak mungkin dong teman-teman, maksudnya kita kalau nggak percaya dokter, kita percaya siapa lagi? Saya. Nggak mungkin dong, ya kan? Pasti kita kan maksudnya kita perusahaan farmasi basicnya. Base-nya itu kita perusahaan farmasi yang jelas berkutat dengan dunia kesehatan. Dunia kesehatan ini udah jelas juga ini hidup dan matinya seseorang, kita nggak mungkin macam-macam kan. Maksudnya kayak ini kayak teman-teman ada yang misalkan kena stroke atau diabetes, terus tiba-tiba dokter Buana dengan santai ngomong, ya udah makan aja tuh Silver Queen atau Toblerone sehari 5 balok atau berapa. Kan nggak mungkin juga dong ngomong kayak begitu, itu menjerumuskan, itu udah membahayakan nyawa seseorang. Pasti kita mau yang terbaik dong, apalagi dokter kayak dokter Buana gini kan, maksudnya ya emang udah judulnya aja dokter, udah pasti bertugas untuk membantu kita semua untuk jadi lebih sehat dong pastinya, Betul, gitu betul. kan. Nggak mungkin Ya. yang kayak, oh iya nih, padahal ini produk jelek, tapi dokter Buana merekomendasikan, itu sudah sangat nggak mungkin juga sih, itu benar-benar Nggak udah, mungkin lah saya gini kan profesi saya. iya, itu udah sangat-sangat tidak mungkin, itu, waduh, Ya, itu udah nggak mungkin dah, itu udah nggak usah dibahas deh, itu udah sangat tidak mungkin. ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sore dok, mau tanya, saya baru booster Moderna full dose hari Kamis. Kipinya lumayan berat, menggigil, linu seluruh badan, berat kepala. Hari kedua sekarang Sama, udah mendingan. sama, Sama ya dok ya? sama. Ya. Ini makanya dok, saya juga mau booster kan, tapi Ah, teman-teman pada bilang katanya kalau booster itu tuh ada efek sampingnya, terus nanti teman-teman saya ya, maksudnya kayak rata-rata tuh positif setelah booster. Itu kan yang tadi udah dibahas juga. Nah, makanya saya karena ini bentar lagi nih 15 hari lagi mau acara, saya kalau booster sekarang, mateng deh itu acara, saya nggak jadi ikut pasti. Ya kan? Makanya Enggak, saya itu ini. gejala kipi untuk Moderna sih memang ada yang mengalami gejala yang ya Hmm. kalau dibilang berat enggak juga sih ya. Ya cukup istirahat saja kalau misalnya demam atau nyeri bekas suntikan misalnya agak pegal-pegal ya biasalah, itu anggap biasa aja. Tetapi yang kita kita ingin sampaikan bahwa booster itu namanya juga booster kan, itu mengangkat lagi imunitas kan gitu ya. Itu aja dulu kita pikirkan bahwa Bukan ini Omikron kan dok? yakin, iyalah, ya. Oke, oke. Jadi apa namanya, jangan memikirkan masalah KIPI gitu ya. Belum tentu juga kan terjadi. Pak Angga misalnya, emang sudah diyakinkan akan terjadi KIPI buat Pak Angga? Iya, makanya. Ya, ya nggak. Enggak juga Ya, sih. ya, tidak semua orang kok disuntik Moderna mengalami KIPI kok, nggak semua. Paling Kadang parno enak-enak aja sih, Dok. aja. Iya, makanya enak-enak aja kadang gitu. Ya kalau demam ya minum paracetamol, ya. Kalau memang nggak bisa kerja ya istirahat kan. Ada untungnya juga kan. Oh, karena divaksinasi Iya, saya sakit ya udah jelas. istirahat aja dah. Libur. Libur aja. Gitu. Oke. Oke, semoga menjawab ya. Oke, Dok, Sinovac lebih awal. Sinovac lebih awal Omikron, pertanyaan apa? Dok, Sinovac lebih awal Omikron. Apakah cocok vaksin Sinovac untuk Omikron? Oh iya, ini apakah cocok vaksin Sinovac lagi untuk Omikron sekarang, Dok? Kalau saya sih tidak peduli mau apa ya. Yang penting Semua masuk dulu ya. vaksin itu iya. Jangan habiskan energi kita untuk mikirin ini Sinovac lebih bagus daripada daripada Pfizer, ini lebih bagus dari AstraZeneca. Aduh, nggak usah deh mikirin gitu deh. Yang penting
kita udah difasilitasi oleh negara, dikasih gratis untuk tujuan yang bagus begitu, udah kita syukuri aja, kita nikmati aja lah. Gitu. Oke. Dok, kalau habis vaksin itu kira-kira lebih rentan terkena virus atau enggak sih 2 minggu setelah vaksin? Apakah normal aja? Apakah mungkin kita lebih kuat? Gimana? Setelah vaksin, Hah? setelah booster ya kita bilang nih, bukan ini deh, maksudnya booster berarti vaksin ketiga kan? Apakah Ya, kita ya. jadi lebih rentan untuk terkena COVID ataukah malah lebih kuat di 2 minggu awal? Oh enggak lah, itu pasti imunitas kita pasti tinggi kan? Lebih meninggi dong jelas ya? Iyalah, Oke. Bukan maksudnya yang bukan kayak di bukan film-film rentan. gitu loh dok, kayak misalkan kita udah bisa suntik, kita ada lemahnya dulu nih 2 minggu, nanti setelah 2 minggu kita baru kuat terus sampai berapa lama gitu loh, enggak kan ya? Enggak gitu sih. Oke. Enggak. Yang paling penting adalah menjaga protokol. Itu aja. Kalau memang gini maksudnya, kalau memang kita memiliki pengetahuan bahwa meyakini bahwa setelah saya suntik vaksin, vaksin itu akan melemahkan daya tahan tubuh saya supaya saya tidak terkena COVID, berarti saya harus menjaganya dengan yang lain kan begitu. Yes. Ya, kan gitu kan ya. Jadi nah, kemudian kalau punya pemikiran begini, wah dengan dengan booster ini daya tahan tubuh saya semakin meningkat. Jadi ya jangan abai lah gitu. Kalau ingin tidak terkena penyakit kan. Jadi tetap protokol kesehatan itu yang paling penting sebenarnya di sana. Ya, paling penting sebenarnya di sana. Ya, ini pengalaman saya mungkin saya ceritakan begini ya Pak Angga ya. Boleh. Pengalaman kita di rumah sakit ya. Coba diperhatikan para perawat yang para perawat yang bekerja di ruang isolasi itu kan ruangan yang paling infeksius di rumah sakit ya. Yang dirawat itu semuanya pasien COVID di sana. Kalau dia tidak adekuat memakai APD-nya, memakai masker ya, memakai sarung tangan, mencuci tangan, dia memakai APD yang level 3 itu ya, misalnya level 2+, itu pasti kan kena kan dia. Ya walaupun dia sudah di booster, walaupun dia sudah kalau dia APD-nya tidak kuat, protokolnya tidak kuat, dia pasti akan kena. Nah, sebagian besar para perawat yang ada di sana kan itu masih tetap sehat ya. Ini pengalaman di tempat saya bekerja ya. Perawat-perawat saya yang bekerja di ruang isolasi itu sama sekali tidak ada pernah kena ya COVID ini. Ya, karena apa? Karena dia benar-benar menjaga selama dia bekerja. Jadi APD-nya dia memang sudah kuat sekali, walaupun dia bertemu setiap hari, setiap saat dengan pasien yang COVID, tidak pernah kena. Nah itulah makanya penting sekali yang paling penting adalah protokol kesehatan. Ya, masker, mau jaga kalau jarak memang sudah nggak bisa dihindari ya, karena dia harus melayani pasien gitu kan. Tapi setelah dia bekerja, dia harus cuci tangan atau dia mengganti sarung tangannya misalnya, sehingga tangannya dia tidak terkena infeksi di situ. Nah itu yang paling penting sebenarnya di sana. Itu penekanan saya Pak Angga. Oke. Jadi tetap ini ya teman-teman, jaga protokol kesehatan, pakai masker double kalau bisa ya dok ya, sekarang ada bilang katanya double. Itu bagus banget sih. Jadi double ya nggak apa-apa sih kalau misalkan yang dalamnya masker medis luarnya kain juga nggak masalah. Jadi Nggak apa-apa. bisa dicuci juga kan. Jadi nggak Ya. boros banget juga maskernya gitu kan. Oke, Alden tuh. Wah Pak, saya emang Alden mirip-miripin saya Pak. Saya bukan Alden. Wah, Bapak ketahuan ini sering riset password ke Alden nih. Alden Pak yang mirip-miripin saya. Memang. Makasih dok. Pasien yang cuci darah bisa makan utsu? Pasien cuci darah bisa makan utsu dan suba. Apakah bisa? Boleh. Bisa. Boleh kan dok ya? Boleh. Boleh. Nggak ada pantangan Pak. Ya, konsumsi sesuai dengan kebutuhan ya. Kecuali kalau yang ada alergi, dan alerginya bukan alergi apa ya. Mungkin teman-teman ada beberapa di sini yang alergi dengan superfood di dalam saset, mungkin alergi. Kalau makan punya kita ya alergi. Kalau alergi superfood dalam saset. Tapi kan kayak nggak ada ya. Orang alergi ikan, alergi seafood, apa ini alergi makanan superfood di dalam saset itu jarang banget di dunia sih kayaknya. Ya. Oke. Dok, kalau Omikron ada batuk dan batuk pinggang bagian belakang rasanya nyeri banget. Kalau Omikron. Balik lagi ya teman-teman nih, kalau ada yang tanya tentang Omikron. Kalau Omikron
Dibanyakin Omikron itu kalau dari dokter Buana dan saya juga udah ada tanya beberapa dokter lainnya juga kayak dokter Luigi dan lain-lain itu, dan ada dari Jepangnya juga ya, dari Jepangnya juga, cuman emang mungkin videonya belum diinin aja. Mereka bilang 1:2 sih, mereka bilang 1:2, dan malah kalau dari Jepangnya bilangnya itu mungkin beda ya, maksudnya kita sama orang Jepang kan beda nih. Cuman kalau dari Jepangnya itu dia bilang emang malah katanya kalau bisa sehari konsumsi 6 sama 12. Wow, buset, saya bilang 6 sama 12 itu saya bisa nggak makan siang. Kalau makan siang itu kenyang itu. Makanya kalau sekarang kenapa 6:12 dia bilang oke, kita persimpel sekarang jadi 1:2. Dan dokter Buana pun itu bukan karena saya tanya dokter Buana ini loh, maksudnya kayak dok konsumsi berapa, ini dokter Buananya emang ngomong saya kalau dari saya sih 1:2, berarti kan klop, semuanya sama kan, semuanya emang sama, tinggal kitanya aja gimana, badan kita gimana. Kalau emang misalnya kita cukup 1:2 udah mendingan, atau bahkan amin udah dari positif jadi negatif, ya udah nggak masalah. Tapi ada juga kan yang lain yang mungkin badannya beda sama kita, yang perlu 4/8 atau 2/4 atau bahkan 6/12, kita kan nggak tahu ya, memang beda-beda. Tapi jadi mungkin gitu, dibanyakin suba dan utsu, ini pertanyaannya tetap dibanyakin utsu, cuman subanya kita juga tetap bandingan satunya. Jadi utsunya 10, subanya 5, udah gitu aja sih. Ya. Oke, dokter Buana, jika saraf kejepit bagaimana? Kalau saraf kejepit, dok, ininya apa? Konsumsi suba dan utsunya. Nah, ini bukan Omikron. Kalau saraf kejepit itu baiknya, efektifnya konsumsi berapa banyak per Iya, hari? kalau saraf penjepit begini, kalau penjepit itu kan karena faktor mekanik ya. Kalau faktor mekanik, kalau menurut saya, kalau memang bersedia untuk dioperasi, dioperasi gitu ya. Itu karena kalau operasi kan pasti menyingkirkan penjepitannya, yang menjepit gitu kan ya. Nah, Yes. itu terapi utamanya sih di situ. Tapi kan kadang pasien tidak mau untuk operasi ya, karena berbagai macam alasan dan sebagainya kan begitu ya. Nah, kalau misalnya pun tidak mau dioperasi, produk kita pasti tidak akan mampu untuk melepaskan jepitannya itu. Itu yang perlu harus teman-teman, Bapak Ibu harus pahami ya. Hanya saja produk kita mengatasi gejala-gejala yang ditimbulkan oleh akibat dari jepitan itu. Misalnya kram-kram, ya kram kalau ini berhubungan sama saraf, ya kan ya. Ya pasti mungkin di sana bisa membantu mengurangi rasa kramnya. Atau ursikusi misalnya dia punya obat efek anti radang, misalnya dia mungkin mengurangi pembengkakan akibat saraf kejepitnya itu, sehingga nyeri pada tulang belakang, ataukah nyeri pada penjepitannya itu mungkin bisa berkurang seperti itu ya. Nah, itu berarti produk yang mana nih mau dikonsumsi ya? Kalau bisa minum kedua-duanya akan lebih bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya bisa satu, ya mungkin yang saya sarankan mungkin subarasinya. Gitu. Oke. Kalau untuk asma, anak usia 16 tahun, Ya, itu konsumsinya berapa takarannya, dok? kalau anak 16 tahun kan sudah anggap dewasa ya. Jadi kita bisa mulai dia dengan ya seperti tadi dosis untuk yang sakit itu seperti apa ya. Kalau asma, kalau sekali lagi mau minum kedua-duanya akan lebih bagus lagi ya, karena di sana ada kutsukushi berperanan juga untuk asma ya. Di sana kan probiotik ada di sana bagus sekali ya untuk meningkatkan imunitas di sana, menyeimbangkan histamin di sana juga gitu ya. Lebih-lebih pada subarasi ya, subarasi jelas di sana akan lebih berperanan juga ya. Jadi mengenai dosisnya berapa tadi ya silakan ya yang nanyain bisa dimulai dari dosis awal juga, kalau mau pertama kali ya silakan, nanti bertahap bisa dinaikkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke. Kalau untuk leukemia, nah ini juga nggak apa-apa sih pertanyaannya, maksudnya tentang takaran-takaran mumpung lagi memang waktunya kan, jadi teman-teman bisa punya pengetahuan lebih. Kalau untuk leukemia, dok, kira-kira ini nggak ada anjuran nggak, dok?
Ya kalau leukemia, kalau saya ini apa, selalu saya mengatakan kalau sudah penyakit yang demikian kronis yang seperti itu ya, saya sarankan sih minumnya kedua-duanya ya, antara Subarasi dan Ursukusi. Ya, tapi kalau sekali lagi kalau misalnya dia tidak bisa mengkonsumsi kedua-duanya ya boleh diberikan kalau saya sih lebih condongnya ke Subarasi kalau saya. Ya, mengenai dosisnya berapa, dia kan karena sakit ya mungkin dosis yang diminumkan pasti lebih tinggi daripada pada orang yang tidak sakit. Ya, boleh dimulai dari dosis awalnya, misalnya Utsukushi mau 3 dulu, kalau misalnya Subarasi mau 1 atau mau langsung 2 ya silakan aja. Itu dosis yang dosis awal yang harusnya bisa dikonsumsi ya. Tapi selanjutnya nanti silakan sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau dengan Suba 2 kursunya bisa 4, sudah menikmati hasilnya untuk leukemia itu, ya mungkin itulah dosis yang tepat buat pasien tersebut gitu. Ya. Oke dok, ini ada juga yang bilang udah konsumsi 3 kali dengan takaran yang tadi seperti dibilang 4 UTSU dan 2 SUBA. Tapi saya emang mengalami gejala seperti Omikron. Kondisi terakhir ini batuk dan radang tenggorokan yang paling mengganggu, nggak bisa tidur jadinya. Nah, sarannya apakah perlu ditambah atau dilanjutin dulu sampai kita lihat beberapa minggu, beberapa hari atau gimana dok? Ya, yang pertama dipastikan dulu pernah Omikron apa enggak. Oke. Ya kan itu dulu kan, tegakkan diagnosisnya dulu kan. Nah, kalau Hmm. misalnya nanti penyebabnya yang lain, misalnya ya tentu ada terapi-terapi yang lain. Yang kedua, kalau misalnya ada batuk ya dikasih obat batuk, mengurangi batuk kan. Kalau misalnya demam ya dikasih obat demam. Itu juga penting ya buat Bapak Ibu. Jadi jangan juga selalu bukan mengatakan bahwa karena produk maksudnya begini, Ursukusi sama Subarasi kan bukan obat batuk, bukan juga obat pusing, bukan juga obat ini kan, tapi dia bekerja secara utuh dalam tubuh kita kan gitu. Nah, tapi pada saat kita terjadi satu kondisi yang urgent ya, misalnya demam begitu ya, berikan obat demam, ya obat parastamol minum gitu. Pada saat itu ada batuk misalnya ya minum obat batuk ya. Nah, produk kita apa? Mensupport di yang lain, mensupport kondisi yang lain yang bisa nanti mengurangi batuknya, mengurangi demamnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi apakah akan ditinggalkan obat-obat yang memang memiliki paten untuk itu ya? Enggak juga, kita tetap kombinasi ya. Jadi itu maksudnya ya. Oke, semoga menjawab. Kalau misalkan saya udah kena Omikron, kapan harus ronsen toraks dan cek D-dimer? Apakah Tidak sesegera selalu, mungkin atau tidak nantinya? tidak tidak harus Oke. ya, tidak harus. Kalau misalnya gejalanya tambah memberat ya baru itu baru kita itu lakukan. Kan sekarang kalau misalnya Omikron, kita oke didiagnosis kena Omikron kan, kemudian tapi tidak gejala. Ya gejalanya hanya meriang-meriang doang gitu ya, misalnya itu. Batuk enggak ada, ya. Ya ngapain kita periksa gitu. Gitu ya. Kecuali kalau kondisinya ini memberat. Ya, kalau memberat itu maksudnya ada gejala demam yang berkepanjangan, ya batuknya sampai berdahak keras misalnya seperti itu, nah itu kan baru di rumah sakit harus, bukan di rumah loh ya Bapak Ibu. Itu harus dirawat di rumah sakit. Nah, di rumah sakit sudah ada protokolnya untuk itu. Ya, untuk penanganan COVID yang derajat sedang sama berat kan sudah ada protokolnya. Dokter pasti akan mengelola itu. Tidak diminta pun dokter pasti akan memeriksa di dimer, periksa SGOT, SGPT, periksa fungsi hati, fungsi jantung dan sebagainya, Pak. Jadi nggak usah kita minta, sudah diperiksa kok, di situ sudah ada protokol itu, gitu. Nah, jadi yang harus diketahui Bapak Ibu adalah kalau gejalanya lebih berat dari yang sebelumnya, maka segera ke rumah sakit, ya supaya ditangani lebih akurat di sana karena Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan panduan pelayanan COVID yang di mana dirawat di rumah sakit gitu. Oke. Ya. Oke, ini masih banyak pertanyaan habis booster kenapa kena COVID tadi udah dibahas, nanti kita ada ulangannya karena itu panjang penjelasannya Bu. Kalau misalnya dijelasin lagi kasihan yang lain nanti nggak dapat Q&A-nya. Jadi bisa dilihat. Nanti udah dijelasin kok tadi Dokter Buana udah jelasin juga. Maksudnya saya juga udah tanya tadi. Karena itu yang paling umum kan, itu saya yang paham deh, itu yang paling general. Karena teman-teman saya pun yang habis booster semuanya banyak positif lah, ada yang malah batuk lah, apalah, ya kan gitu. Karena itu meningkatkan lagi dan
vaksin itu kan dimasukin virus, teman-teman. Sebenarnya itu kan cuma virus yang udah dijinakan. Itu kan sebenarnya istilah vaksin itu ya begitu. Ya jadi kalau misalnya jadi positif atau berarti kalau logikanya dok, nggak tahu ini benar atau salah. Kalau misalnya kita habis divaksin dan kita malah jadi kena, artinya emang sebelumnya imun kita rendah gitu ya dok ya? Iya lah. Nah, Ya, jangan menyalahkan, oh ini karena vaksin kemarin nih kena, makanya kena. karena emang imun kita Enggak, rendah. enggak. Karena emang Karena vaksin gini, itu masukin virus kan? ya, karena kan virus Omikron ini kan punya masa inkubasi ya. Masa inkubasi itu maksudnya masa mulai dari masuknya kuman sampai dia menimbulkan gejala. Itu namanya masa inkubasi. Masa inkubasinya ini kan antara 2 sampai 4 hari. Nah, kalau misalnya pas hari keempat dia kena, ya berarti pas pada saat itu dia juga menjalani booster misalnya, ya pasti sudah 4 hari yang lalu dia sudah kena, atau 3 hari yang lalu sudah mulai kena, misalnya, atau 2 hari yang lalu sudah mulai kena. Jadi pas aja pada saat dia vaksin dia kena COVID gitu. Jadi bukan oleh karena vaksinnya mengakibatkan COVID, bukan. Wah kalau gitu kan semuanya kena COVID dong. Saya kena COVID berarti. Oke, next-nya. Kalau penyumbatan saluran air mata, apakah harus dioperasi, Pak Dokter? Ataukah bisa hanya dengan pengobatan yang kita bilang, pemulihan dengan mungkin produk kita, atau obat lain, atau apa gitu, dok? Kalau setahu saya kalau penyumbatan air mata itu biasanya dilakukan operasi, tindakan operasi. Ya, mungkin ke dokter spesialis mata yang konsultan untuk itu ya, yang bisa menangani itu. Nah, kalau di daerahnya tidak ada dokter yang mampu melakukan itu, tidak bisa kita melakukan apa-apa, daripada kita tidak berbuat apa-apa kan gitu ya. Ya lebih bagus kita konsumsi aja produk-produk yang memang memiliki kemampuan misalnya untuk regenerasi sel misalnya ya berarti kita minum SOP Subarasi aja coba-coba gitu ya. Ya coba-coba itu maksudnya karena itu kan SOP Subarasi bukan untuk itu juga gitu loh, tetapi melihat dari kemampuannya dia melakukan perbaikan sel ya siapa tahu ada sesuatu yang bisa memperbaiki itu sehingga entah bagaimana nanti prosesnya di dalam tubuh kita ya sumbatannya mungkin bisa menghilang ataukah sel yang organ tempat aliran dari air mata itu mungkin melakukan sesuatu yang membaik begitu misalnya ya sehingga sumbatannya jadinya hilang gitu ya saran saya sih seperti itu. Oke. Ini juga ada pertanyaan. Sore dok, mau tanya kalau orang kena Sjogren syndrome dan fibromyalgia dan sleep apnea, better itu kasih Subarasi kan dok dibandingin Otsugosi. Ya, Nah, ya. kira-kira konsumsi Subarasinya itu berapa lama dan takarannya gimana? Lalu setelah Suba, kapan baru boleh masuk Utsu? Ataukah segera mungkin? Ataukah dikombinasiin nggak masalah? Ataukah nanti tunggu sesuatu? Sedini awal dikombinasi lebih bagus. Oke. Ya, kalau saya. Ya dosisnya seperti yang sudah dijelaskan. Ya kalau saya kalau penyakit-penyakit yang seperti itu ya autoimun termasuk autoimun atau penyakit kronis ya ataukah orang-orang tua yang memiliki komorbid seperti itu kalau saya sarannya adalah kombinasi. Ya. Itu penting ya supaya nanti tidak tanya-tanya lagi dah ya yang sakit-sakit yang seperti itu. Ya. Oke dok, untuk anak 4 tahun, ini ada yang kena alergi udara pagi. Oke, berarti harus bangun siang ya anaknya Bu ya. Baiknya konsumsi apa dan takarannya berapa? Nah, ini pertanyaannya juga bagus. Untuk anak 4 tahun, apakah boleh produk kita dikonsumsi dengan air? Mungkin diaduk di air atau gimana gitu dok? Oh, silakan aja, nggak apa-apa. Malah kalau anak-anak kan takutnya kalau dikasih serbuk gitu dia belum terbiasa. Contohnya saya aja kalau langsung serbuk ditaruh di ini saya nggak biasa. Jadi lebih enak dicampur sama air itu. Ya. Berikan Subarasi aja kalau yang alergi. Kalau saya sih kecenderungannya diberikan Subarasi. Ya. Oke.
Cocok nih Bu, anaknya sama saya juga alergi udara pagi Bu. Makanya Jadi bangunnya pokoknya siang. siang-siang. Bisa boleh ya bahasa keren medisnya gitu ya Dok ya. Kok lu bangun siang mulu? Iya saya alergi udara pagi. Boleh, boleh. Boleh, ini ilmu buat saya. Terima kasih Bu pertanyaannya dan semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari dokter. Oke. Soalnya Dok, kalau ada tes minum obat dari dokter, kalau sore Dok, kalau ada ASI tes dan sekarang ini masih minum obat dari dokter, apakah saya boleh gabung dengan UTSU dan SUBA? Sebelumnya juga saya ada sakit MAH. Asites oleh karena apa ya? Nah, Itu itu. perlu ya. Perlu ya. Boleh-boleh saja ya dikonsumsi ya. Apa namanya? Sekali lagi ini kan makanan, ini kan produk makanan kesehatan, jadi nggak ada sangkut pautnya juga dengan ini kontraindikasinya. Dengan kontraindikasi itu maksudnya kan kalau obat kan pasti ada kontraindikasi ya. Obat A tidak boleh diberikan bersamaan dengan obat B oleh karena ini melemahkan, ini akan seperti itu kontraindikasi. Ya kalau kita katakan mungkin bukan kontraindikasi tapi takutnya gitu ya, takutnya produk kita itu dilemahkan oleh apa namanya, dilemahkan fungsinya oleh obat yang sedang dikonsumsi gitu. Nah makanya pemberiannya itu kalau saya lebih menganjurkan produknya Subarasi maupun Ursukusi dulu diberikan, nanti 1 jam setelah itu baru diberikan obatnya dokter gitu, obat kimianya ya. Nah kenapa Subarasi Ursukusi dulu diberikan? Karena supaya diserap duluan kan oleh tubuh kita, di dalam tubuh kita kan. Nah setelah itu baru produknya dari obat kimia itu yang ini kan. Itu saran saya sih ya. Secara teknik, secara pikiran yang realistis lah gitu ya. Karena produk kita kan nano size ini, jadi lebih cepat diserap kan di dalam tubuh kita ya dibandingkan dengan produk apa namanya kimia itu. Jadi dalam bentuk butiran begitu kan dia ya walaupun nanti dipecah juga di dalam ginjal apa di dalam lambung kita. Tapi karena produknya Suba dan Ursu ini adalah nano size, jadi sudah ditaruh di bawah lidah aja bisa langsung diserap begitu kan, masuk ke dalam pembuluh darah. Dan kalau kita minum juga akan cepat serap juga di dalam usus kan lebih bagus. Makanya duluan diminum gitu. Oke. Oke, kalau untuk fatty liver dan batu empedu. Kalau fatty liver pakai apa bagusnya Dok? Tapi kalau untuk batu empedu kayaknya nggak Operasi. bisa ngancurin batu sih, tetap harus operasi sih. Jadi Harus operasi. yang bisa dibantu mungkin dari fatty livernya Dok. Kalau fatty livernya harus ngapain nih Dok? Kalau fatty liver yang mengganggu kenaikan fungsi hati ya sebaiknya sih Ursukusi. Ya, tetapi kan di sana ada kerusakan-kerusakan juga terjadi pada fatty liver kan. Makanya disarankan juga minumnya Subarasi gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kombinasi. Yes. Gitu. Oke. Dok mau tanya takaran Suba dan Utsu untuk HB1AC10. Apakah sudah harus suntik insulin? HbA1c-nya 10. Hmm. Masalah indikasi insulin kan itu kan ada bukan hanya dari HbA1c ya, atau beberapa faktor. Ya kalau memang harus sudah disuntik insulin ya silakan diikuti ya. Kalau yang sudah kondisi seperti ini, gejala kronis begini kan minumnya dikombinasi ya Subarasi dengan Ursukusi. Oke. Ya. Oh ini yang tadi yang tentang ASI tes Dok. Masih diperiksa di lab, belum keluar hasilnya. Usianya 60 tahun. Ya kemungkinan besar sih itu ada sirosis hati sih biasanya kalau umur-umur segitu ya. Ya nggak apa-apa di ini aja, diberikan Subarasi, diberikan Ursukusi juga ya. Kalau dia ke arah sirosis kan itu karena ada hepatitis sebelumnya. Kalau hepatitis kan Ursukusi yang berperan di situ. Ya. Oke. Kalau yang tadi yang untuk fatty liver berarti takarannya berapa Dok? Fatty liver kan ke arah apa namanya? Ke arah Ursukusi bisa diberikan kalau dia baru pertama kali mengkonsumsi ya. Ya kalau pertama kali dikonsumsi kan bisa dari 2 saset untuk Ursukusi atau 3 saset. Subarasi misalnya boleh dari 1 atau boleh bisa langsung ke 2 silakan aja. Ya. Oke. Ini juga sudah mau jam 5 dan pertanyaannya sudah.
Kalau ini terakhir dok. Ya. Ini dari Bu Paulin. Dok, untuk penyempitan saluran kelenjar air liur, apakah harus dikasih subarasi ataukah dengan usukusi? Jelas, pasti jawabannya kombinasi. Cuman sekarang pertanyaannya, anjurannya berapa dok dengan kasus seperti ini? Ya, usukusi bisa mulai dari 3 atau 4 ya, subarasi misalnya dari 2. Itu. Kalau untuk yang sakit-sakit seperti itu ya, kita pakai patokan gitu aja, maksudnya yang sakit itu minimal 2 kali dari yang sehat itulah ya. Kita memulainya dari awal. Yang sehat kan tadi 2 saset usukusi, kemudian 1 saset subarasi kan. Nah, kita naikkan 2 kali nih. Usukusinya kita naikkan 3 sampai 4 saset sehari, ya subarasinya naikkan jadi 2 atau maksimalnya bisa naikkan nanti secara maksimal secara bertahap ya, itu sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kalau gitu teman-teman, itu sekian acara kita hari ini ya. Ini banyak banget pertanyaan dari tadi. Mungkin teman-teman yang pertanyaan-pertanyaannya mungkin masih belum terjawab, teman-teman sebenarnya masih bisa ngelihat rekamannya juga sih. Jadi pasti sebenarnya pertanyaan teman-teman tuh mungkin hanya pertanyaan pengulangan. Jadi mungkin udah dijawab sebelumnya atau bahkan sudah dijelaskan sebelumnya gitu kan. Jadi nanti bisa dicek rekamannya ada di Facebook. Jadi di Facebook Life Science itu ada, nanti ketik aja Omikron Dr. Buana yang judul hari ini, masih langsung keluar. Nah, teman-teman bisa pelajari dan dapat ilmu baru dari situ. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Thank you, Dok. Sudah menemani saya sekali lagi. Semoga selalu sehat semuanya. Yes. Jadi teman-teman juga jangan lupa tetap jaga prokes juga ya. Maksudnya itu masker double. Kalau nggak penting-penting amat juga, ya udahlah di rumah aja gitu kan. Banyak film bagus di Netflix, teman-teman. Udah di rumah aja nonton gitu kan, daripada keluar. Maksudnya kita juga membuat masalah baru, nanti jadi kasus baru. Karena kalau teman-teman kena kan sekarang yang kayak saya kalau kena Omikron saya emang nggak takut, tapi saya punya orang tua, saya punya papa, saya punya adik, saya punya apa, kan sebenarnya yang takutin mereka gitu loh maksudnya. Kalau sayanya sih sebenarnya lo mau Omikron 10 kali kena ke saya juga saya nggak peduli gitu loh. Tapi orang lain kan enggak, orang lain belum tentu yang serumah sama kita, gitu kan. Jadi sebenarnya kita harus mikirin tuh Omikron bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi kalau bisa di rumah aja dan jaga dan konsumsi terus, jangan putus. Karena sudah banyak kasus yang terbantu sih, sudah banyak orang-orang cerita kasusnya terbantu dan lain-lain gitu. Nah pasti ke dokter Buana juga banyak kayak yang ngomong begitu kan. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Dok. Dan thank you juga buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa nanti kita di hari Senin. Saya sama Coach Indra lagi, ada lagi masih. Dan buat teman-teman yang belum daftar, ada kabar buruk karena tiketnya sudah semakin sedikit, ya kan? Sudah di bawah 500. Sangat meningkat terus. Jadi teman-teman yang belum daftar acara di Borobudur, ayo daftar buruan karena pasti seru banget di sana. Dan di sana juga kita sama kayak GWK, mungkin teman-teman yang ikut GWK tahu kita juga di sana ada CAS, ada protokol-protokol yang semua kita jaga. Jadi teman-teman tenang aja, semuanya rapi. Kalau sama EFC semuanya nggak ada yang kayak menyalahi aturan dan lain-lain ya Dok ya. Maksudnya ini dokter Buana juga ikut loh GWK kemarin itu rapi banget tuh. Kita salah pakai masker aja ditegur gitu kan Pak. Iyalah disamperin kan Dok, makanya ngeri kan, makanya itu aja ngeri. Saya aja di sana acara cuma sehari coloknya 3 kali, teman-teman bayangin aja tuh panitia. Makanya kan, ya itulah. Jadi teman-teman tenang aja, semuanya pasti baik-baik saja dan kita sama-sama bantu biar ini lewat. Karena gosip-gosipnya sih katanya Omikron ini terakhir. Kalau Omikron ini kita berhasil lewatin, udah itu COVID udah kayak flu biasa, udah kayak kalau lu kena COVID, oh ya udah gitu aja paling kan, udah nggak ada panik-paniknya lagi karena ini katanya ini batch terakhir, jadi teman-teman kita harus sama-sama bantu biar ini semoga. Yes, oke. Terima kasih semuanya kalau gitu, thank you sekali lagi Dok, selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat beristirahat. Terima kasih Dok. Halo Pak Dwi.
Pak Dwi nggak pernah absen ini, Dok. Nggak pernah absen Apalagi tuh. kalau Dokter Buana. Wah, muncul terus ini di layar saya ini paling atas ada Pak Dwi, Iya. muncul terus. Ya, ya. Siap. Thank you Ya. semuanya. Ya, Selamat makasih. sore.